Otherworldly Evil Monarch Chapter 81. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Zantian tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir ketika dia melihat ekspresi yang mengecewakan di wajah Sirfang. Dia bertanya, "Pak Tua, bagaimana?" Fang Huiseng menatap Jun Moxie dengan kasihan. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hidupnya tidak dalam bahaya, tetapi untuk sisanya, mereka berada dalam keadaan yang mengerikan. Mengerikan. Kakek Jun terkejut. Sungguh mengerikan. Meridian yang stagnan. Dengan tanda-tanda kelelahan yang berlebihan. Organ-organ dalamnya juga rusak. Ini, dia menghela nafas sebelum mengangkat kepalanya. Apakah tuan muda ketiga menjalani latihan berat yang intens sebelum ini? Selain itu, intensitas yang terlibat adalah yang melebihi apa yang bisa ditangani oleh tubuh seseorang. Petik 2. Jun Zantian merasakan firasat ketika dia menjawab. Memang, dia melakukan itu selama sekitar 7 hari. Faktanya, hanya sehari sebelum kemarin. Ada masalahnya. Fang Huiseng menarik tangannya. Alisnya berkerut. Tubuh manusia kadang-kadang bisa kurang. Dan tubuh tuan muda ketiga awalnya lemah. Untuk memulai. Dengan tubuh yang lemah. Bahkan jika seseorang memiliki ketekunan untuk bertahan dalam latihan fisik intensitas tinggi. Bagaimana bisa otot dan vena menanganinya? Jika itu hanya cedera tersembunyi ini. Yang perlu dia lakukan adalah berhenti berlatih. Dengan gaya hidup yang tepat, ia bisa disembuhkan. Namun, saat ini, dadanya menderita dampak lebih dari 100 jin karena luka pedang dan tendangan dari para pembunuh, yang menyebabkan organ-organ dalamnya menjadi rusak. Cedera pada organ-organ internalnya juga memperburuk cedera tersembunyi dari pelatihannya. Sekarang setelah 2 cedera ini tumpang tindih, bagaimana dia bisa mengatasinya? Bukan itu saja. Bagian terburuknya adalah setelah ditikam oleh pedang, lukanya tidak terbungkus dalam waktu, menyebabkan kehilangan banyak darah. Baginya untuk hidup sekarang sudah menjadi berkah. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Setelah kejadian seperti itu, agar tuan muda ketiga berhasil mempertahankan hidupnya dan kembali ke keadaan sebagai orang biasa adalah sesuatu yang sangat disyukuri. Juga, jika dia pernah mengambil bagian dalam kegiatan intens di masa depan, dia akan menderita mual dan rasa sakit yang menyakitkan yang dapat membahayakan hidupnya. Petik 2. Wajah Jun Zantian menjadi kosong dan pucat. Apakah itu buruk? Apakah dokter ilahi memiliki metode untuk memulihkannya? Apakah sama sekali tidak ada harapan untuknya? Petik 2. Fang Huiseng menghela nafas dan berkata, "Aku hanya bisa memberitahumu hal yang sama. Tubuh manusia terkadang kurang. Meskipun saya dianggap sebagai dokter ilahi, saya tidak memiliki keterampilan ilahi. Sekarang setelah semua cedera ini bersatu, saya khawatir bahkan orang abadi dapat melakukan apapun." Old Jun, Anda berharap agar cucu Anda menjadi naga, tetapi itulah yang semua orang inginkan juga. Tidak peduli seberapa serius keinginanmu, seseorang harus tahu keterbatasannya. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mulai menulis resep. Ikuti resep ini sebagaimana dinyatakan dan siapkan untuknya 3 kali sehari. Persiapkan dengan hati-hati dan dia mungkin akan pulih sedikit. Adapun budidaya Suan Qi-nya, saya percaya itu bukan lagi pilihan. Petik 2. Kakek Jun tertegun. Bahkan Tang Yuan yang berdiri di samping memiliki ekspresi tertegun. Namun, siapa yang berani meragukan kata-kata dokter suci? Siapa yang memiliki kualifikasi untuk meragukannya? Jun Zantian memaksa dirinya untuk tersenyum. Wajahnya menjadi gelap. Jika dia bisa mempertahankan hidupnya tanpa menderita cacat dan hidup seperti orang biasa, itu sudah cukup baik. Adapun Suan Qi, ada banyak orang lain di dalam kerajaan Tianxiang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Suan Qi. Namun, mereka masih bisa berkontribusi. Petik 2. Meskipun mengatakan itu, kekecewaan dalam suara kakek Jun jelas, bahkan untuk Tang Yuan. Tang Yuan mencoba menghiburnya. Itu benar. Lihat saja pengajar agung pengadilan kekaisaran kita. Bukankah dia hanya seorang sarjana yang lemah? Namun, dia masih bisa mendominasi pengadilan kekaisaran, berdiri di bawah 1 dan di atas jutaan. Petik 2. Kata-kata Tang Yuan memiliki niat baik. Namun, mendengarkan kata-kata itu menyebabkan kakek Jun menjadi marah, berpikir bahwa Fatih secara tidak langsung memarahinya. Saat itu, budidaya Suan Qi Grand Preceptor Li secara pribadi dihancurkan oleh Jun Zantian. Insiden itu adalah akar penyebab permusuhan antara kedua keluarga ini, sebuah permusuhan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Keluar, kakek Jun meraung marah. Raungan kakek Jun menyebabkan Fatih Tang gemetar dan lari, hampir seperti dirinya sendiri. Bahkan saat itu, dia tidak mengerti apa yang membuat kakek Jun marah. Dia jelas hanya berusaha mendukung kata-kata kakek Jun. Fang Huiseng menghela nafas. Dia mengemas dadanya bersiap untuk pergi. Kakek Jun mengatur beberapa pengawal untuk mengirimnya kembali sementara dia sendiri duduk di samping tempat tidur cucunya.
Tindakannya menyebabkan Divine Dr. Fang merasa agak tidak senang. Betapa besar perbedaan dalam perawatan sebelum saya datang dan setelah. Ketika kakek Jun berbalik, dia menemukan Jun Moxie tersenyum. Dia menghela nafas dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu tersenyum pada kamu bocah? Senior ini menghabiskan banyak upaya untuk mengundang pelacak ahli untuk melindungi Anda. Sebaliknya, Anda memutuskan untuk menjadi orang yang cerdas dan menggunakan beberapa metode untuk menyingkirkannya. Sekarang, lihat dirimu. Katakan padaku, apa yang harus aku katakan kepadamu sekarang?" Mendesah. Kakek Jun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa bahwa nilai nafas seumur hidupnya telah habis hari ini. "Kakek, harap tenang." Menonton wajah Jun Zantian mengerutkan kening karena kekhawatiran. Jun Moxie merasakan hatinya menjadi hangat dan tidak tahan untuk menyembunyikannya darinya lagi. "Diagnosis dari Sir Fang sebelumnya hanyalah akibat saya merusak nadi saya. Jujur saja, kondisi tubuhku tidak separah yang dia gambarkan." Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan skill suan tubuhnya dan wajah sakitnya tiba-tiba diganti dengan kulit yang bercahaya. Jun Zantian kaget dan menjadi gembira. Namun, sebelum ekspresi ekstasi dapat menyebar ke seluruh wajahnya, ekspresi keraguan muncul, diikuti oleh ekspresi kesadaran. "Aku ingin mendengar semua alasanmu. Saya ingin mendengar setiap orang, dan bahkan rencanamu." Tatapan Jun Zantian menjadi tajam saat dia menatap Jun Moxie, seolah-olah dia sedang mencoba memeriksa cucunya dan apa yang sedang dipikirkannya untuk dilakukan. Jun Zantian segera berbalik dan berteriak, "Mulai hari ini dan seterusnya, saya melarang segala sesuatu yang memiliki telinga untuk masuk dalam jarak 91,2 meter, 91,2 meter, dari ruangan ini. Siapapun yang tidak taat, aku akan membunuh tanpa ampun." Petik 2. Suara penegasan datang dari luar. Setelah itu suara, sua-sua, dapat terdengar secara berurutan. Hanya dalam beberapa saat, bagian luar sudah menjadi sunyi. Tidak ada suara yang bisa terdengar. Menyembunyikan kebenaran dari dokter kekaisaran berarti membodohi kaisar. Dengan demikian, Jun Zantian sangat berhati-hati. Jun Moxie yang tadinya berbaring rata di tempat tidur tiba-tiba duduk. Hanya mengenakan pijamannya, dia mengencangkan sabuk kainnya dan berjalan dari tempat tidur. Dia duduk di kursi di kamar, wajahnya Jun Zantian yang duduk di depannya. Tindakan ini darinya menyebabkan kakek Jun menjadi terkejut. Tampaknya tubuh Jun Moxie memang sepenuhnya pulih. Cucu lelakinya ini memiliki beberapa teknik yang bagus. Dia bahkan berhasil menipu Dr. Agung Fang. Namun, wajah kakek Jun berubah serius. Dia bisa merasakan apa yang Jun Moxie rencanakan untuk katakan pasti akan menjadi sesuatu yang sangat serius. Mungkin sesuatu yang tidak ingin dia dengarkan, itu bahkan bisa menjadi sesuatu yang konyol. Dengan demikian, kakek Jun berencana untuk mencegah kemungkinan kebocoran informasi. Sampai sekarang, satu-satunya yang bisa menguping mereka tanpa terdeteksi oleh kakek Jun adalah ahli agung Divine Swan yang legendaris. Menilai dari berapa lama cucunya menyembunyikan kompetensinya dan bagaimana dia memalsukan luka-lukanya, kakek Jun bisa mengendus suasana yang tidak biasa yang sedang terjadi. Dia merasa bahwa dia bahkan dapat menebak apa yang akan dikatakan cucunya, menyebabkan dia menjadi sangat serius. Sampai sekarang, keluarga Jun kita berada di tempat yang sangat berbahaya. Jadi, saya tidak punya pilihan selain melangkah. Kalau tidak, saya akan mengikuti rencana awal saya untuk menjalani sisa hidup saya sebagai debauche yang hilang. Jun Moxie berbicara. Langkah pertamanya adalah menamparkan wajahnya sendiri. Sayangnya, saya sekarang satu-satunya yang tersisa di generasi ketiga keluarga Jun. Bahkan jika saya tidak ingin memasuki panggung, saya tidak lagi memiliki pilihan itu. Karena itu, saya tidak boleh membiarkan diri saya mengumpulkan perhatian keluarga besar atau tindakan pencegahan mereka. Petik 2. Sejauh ini aku bisa mengerti. Itu juga salah satu yang sudah saya simpulkan. Kakek Jun membelai janggutnya. Pada titik ini saja, tindakan Anda memalsukan cedera Anda telah sangat sukses. Saya juga sangat senang dengan itu. Petik 2. Selain itu, ada tindakan sebelumnya yang dilakukan kakek. Dalam satu malam, Anda mengejutkan semua keluarga besar di ibu kota. Tetapi dengan melakukan itu, pasukan keluarga Jun kami telah terungkap. Terlepas dari apakah itu kekuatan Anda di pengadilan atau militer atau bahkan dalam hal kekuatan tersembunyi, mereka semua terlalu kuat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang keluarga imperial akan toleransi. Juga, tindakan Anda sama dengan kejahatan besar. Namun, kebetulan saja bahwa tindakan Anda melengkapi rencana Yang Mulia, yang menyebabkan Yang Mulia menyerah untuk menyelesaikan rencananya untuk merombak keseimbangan kekuasaan di ibu kota. Kedua, Yang Mulia mungkin mempertimbangkan persahabatan masa lalu antara kalian berdua dan kontribusi Anda yang tak terhitung jumlahnya kepada kerajaan. Ketiga, kakek sudah tua sementara paman ketiga lumpuh. Adapun cucu Anda ini,
Saya hanyalah debauche yang tidak berharga. Semua ini memungkinkan Yang Mulia untuk tidak merasa lelah dengan Anda. Petik 2. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi sekali dan tidak pernah lagi. Kita sudah mendorong keberuntungan kita dengan ini. Lain kali kita mungkin tidak seberuntung itu. Jika Yang Mulia mengetahui bahwa cara-cara pesta pora cucu hanyalah sebuah tindakan, atau jika Yang Mulia mengetahui bahwa berita tentang luka berat saya itu palsu, maka kecurigaan di dalam hatinya akan meningkat. Ini akan menyebabkan malapetaka menimpa keluarga Jun kita. Ini adalah alasan terbesar bagiku untuk memalsukan lukaku. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 82. Penerjemah, Editor Novel Garis Bawah Saga. Novel Garis Bawah Saga. Jun Zantian tidak berbicara tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam mendukungnya. Dia sedih dan kewalahan dengan keputusasaan atas peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Awalnya, dia ingin mati dengan semua orang ini tetapi Yang Mulia menghentikannya. Ditambah dengan kembalinya cucunya yang aman, Jun Zantian secara bertahap merasa lebih positif. Bahkan jika semuanya berjalan sesuai keinginan Yang Mulia, salah satu keluarga besar lainnya akan dihancurkan sekarang jika bukan karena keluarga Jun. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar momen yang berbahaya dan menakutkan. Kakek, kesetiaanmu yang tak tergoyahkan kepada keluarga kekaisaran tidak bisa dipertanyakan. Tapi itu hanya kau, kata Jun Mosie. Meskipun keluarga Jun tampaknya mampu mengendalikan seluruh dunia, pada kenyataannya, kekuatan keluarga kita hanya bergantung pada satu keputusan imperial dari kaisar. Hanya dengan satu dekret, keluarga kami bisa terhapus dalam sekejap. Saya tidak terbiasa dengan ini, dan saya percaya paman ketiga juga tidak. Petik 2. Saya tidak pernah membayangkan gagasan menempatkan nasib saya sendiri di tangan orang lain. Inilah sebabnya saya lebih suka menjadi pengembara bebas selama sisa hidup saya. Namun, karena hidupku sebagai pengembara kini terpaksa berhenti, ada kebutuhan untuk perubahan, dan premis untuk perubahan ini adalah untuk memegang nasib keluarga Jun sepenuhnya di tanganku sendiri. Jun Mosie melihat benar-benar di Jun Zantian. Ini adalah tujuan terbesarku dan niat pamanku. Dan terlebih lagi prinsip utama yang mengatur semua tindakanku. Untuk menempatkan nasib keluarga kita di tanganmu sendiri. Ini adalah pemikiran yang memberontak. Jun Zantian bergidik dan menatap Jun Mosie dengan ganas. Kakek, kamu salah paham denganku. Menurut pendapat saya, mereka yang berusaha menjadi kaisar atau sudah menjadi kaisar semuanya bodoh. Faktanya, mereka yang berusaha menjadi kaisar yang jujur dan terkenal adalah orang-orang bodoh di antara orang-orang bodoh. Jun Mosie mencibir. Bahkan jika aku bisa mengendalikan seluruh dunia, menjadi penguasa semua pria dan memiliki 1000 wanita cantik di sisiku, mereka semua tidak ada artinya bagiku. Saya tidak tertarik dengan ini sama sekali. Petik 2. Kamu. Dada Jun Zantian naik turun dengan deras, janggut putihnya tersebar berantakan oleh angin. Sebagai seorang pria yang non-pareil dalam kesetiaannya kepada raja, kata-kata ini benar-benar menghina atasannya yang paling dihormati. Jika yang berbicara adalah orang lain, orang itu akan terbunuh puluhan kali. Kakek, orang yang jujur tidak menyembunyikan banyak hal. Hari ini aku akan berbicara dengan pikiranku. Yang Mulia tidak akan pernah membiarkan keluarga Jun memiliki kekuatan besar atau keturunan yang sangat terampil. Membiarkan mereka naik ke kekuasaan hanya akan mengancam tahta kaisar. Suatu hari, saya akan menemukan alasan sebenarnya di balik kematian ayah saya, paman kedua dan 2 saudara lelaki saya. Jika ada konspirasi di balik kematian mereka, aku pasti akan menuntut keadilan dari siapapun yang terlibat. Jun Mosie menegaskan dengan tenang. Karena aku sudah mengakui bahwa aku Jun Mosie, aku setidaknya harus melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Hal ini mungkin adalah luka terbesar dalam sejarah keluarga Jun. Petik 2. Jun Zantian menghela nafas panjang. Dia merenung sejenak sebelum berdiri dan menjawab. Dulu ketika kaisar pertama meletakkan fondasi kekaisaran Tianxiang, dia sengaja memindahkan beberapa keluarga kuat ke kota Tianxiang dan memberi mereka posisi dan bangsawan yang kuat. Ada 2 manfaat di balik langkah ini. Pertama, lebih mudah untuk mengendalikan keluarga besar ketika mereka dikelompokkan bersama. Kedua, keluarga besar akan bertindak sebagai saling menahan satu sama lain, menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara keluarga-keluarga terhebat. Dengan sistem ini di tempat, keluarga kekaisaran kemudian akan bisa menanamkan ketertiban dan mengendalikan gambaran yang lebih besar. Petik 2. Dengan pengecualian keluarga Ye yang telah dihapus bertahun-tahun yang lalu, keluarga kuat di kota Tianxiang saat ini termasuk keluarga Jun, keluarga Li, keluarga Dugu, keluarga Murong dan keluarga Tang. Setiap keluarga terletak di segmen kota yang berbeda dan masing-masing memiliki pemahaman bersama tentang anti kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada juga penambahan keluarga Meng dan Song. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat,
orang akan menyadari bahwa keduanya adalah badut yang terlalu dimuliakan. Kemampuan mereka jauh dari keluarga yang telah ada sejak berdirinya kekaisaran. Petik 2. Urusan militer berada di bawah tanggung jawab keluarga Jun dan keluarga Dugu. Meskipun keluarga Murong saat ini mencoba untuk ikut campur dengan kekuatan militer, mereka tidak akan pernah berhasil selama keluarga Dugu dan aku ada. Di samping itu, keluarga Li dan Meng terus menjadi saingan terbesar kami. Mereka selalu menemukan cara untuk menaklukkan kekuatan kita. Selain itu, ada juga beberapa pernikahan antara kedua keluarga ini. Di antara generasi baru keluarga Li, muncullah seorang pemuda dengan bakat luar biasa, Li Yuran. Ini meningkatkan ancaman bagi kami. Petik 2. Di sisi lain, keluarga Song selalu mempertahankan profil rendah dan dapat diabaikan untuk saat ini. Dalam hal urusan militer, keluarga kami dan keluarga Dugu selalu bersaing satu sama lain dan bertengkar setiap hari. Dugu Zongheng selalu tidak senang dengan saya. Namun, ini bukan poin utama. Meskipun keluarga kami saling menjaga, kami berbagi kesetiaan yang sama terhadap keluarga kekaisaran. Kami tidak akan pernah benar-benar bertarung satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang harus Anda ingat. Ini juga alasan utama mengapa keluarga Jun bisa bertahan selama ini di istana kerajaan. Petik 2. Di antara berbagai keluarga besar, keluarga Murong adalah yang paling ambisius. Ini adalah sesuatu yang harus dijaga, tetapi tidak perlu ditindaklanjuti. Petik 2. Masing-masing keluarga ini memiliki niat mereka sendiri. Sampai Hari Yang Mulia memilih untuk mengubah seluruh struktur dan merombak keseimbangan kekuasaan di dalam Kekaisaran Tianxiang, keluarga besar akan tetap aman dan terlindungi. Ini adalah sesuatu yang dipahami semua keluarga besar. Petik 2. Saat ini, kita berada pada saat di mana anggota generasi muda seperti Anda mulai berinteraksi satu sama lain dan menyebabkan kerusakan. Orang dewasa hanya akan mengamati pertukaran dan interaksi dari jauh, tetapi pada saat yang sama, kami juga mencatat siapa yang lebih mampu dan mengancam di antara generasi muda. Saya sangat senang Anda bisa memahami ini. Petik 2. Jun Zantian sengaja bergeser dari subjek kematian dua generasi anggota keluarga Jun. Sebaliknya, ia memutuskan untuk berbagi analisis tentang situasi politik saat ini di kota. 3 tahun yang lalu, Yang Mulia telah merencanakan untuk menunjuk putra mahkota. Tetapi setelah serangkaian percobaan dan ujian, Yang Mulia memutuskan untuk melupakan rencana itu. Sebagai gantinya, dia ingin membiarkan ketiga pangeran bersaing satu sama lain sementara dia mengamati dari balik layar. Yang Mulia percaya bahwa ketiga putranya semuanya serigala. Dalam kompetisi di antara ketiga serigala ini, akan ada satu pemenang akhirnya. Pemenang ini kemudian akan menjadi penerus Yang Mulia. Petik 2. Jun Moxie mencibir tetapi memilih untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jun Zantian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Namun, serigala masihlah serigala. Itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi harimau atau naga. Bahkan jika itu menjadi pemimpin gerombolan, itu masih akan berfungsi di jalan serigala. Sayangnya, Yang Mulia tidak memiliki kandidat lain yang cocok. Karenanya dia hanya bisa memaksa mereka dan menekan mereka, tetapi pada saat yang sama, menghalangi, menjinakkan dan merawat mereka. Petik 2. Rubah tua licik dari masing-masing keluarga besar mungkin telah memperhatikan situasi ini. Demi keluarga mereka, mereka tidak akan berpartisipasi dalam perjuangan politik antara para pangeran. Namun, setiap keluarga masih akan memiliki beberapa individu yang akan mendekati pangeran. Orang-orang ini membantu menyeimbangkan kekuatan di balik layar. Petik 2. Saat ini, satu-satunya yang tanpa keterlibatan dengan ketiga pangeran adalah keluarga Jun, keluarga Dugu, dan keluarga Li. Kata-kata Jun Zantian sepertinya tidak berhubungan dengan apa yang dikatakan Jun Moxie sebelumnya. Dia tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi tampaknya mengarahkan kata-katanya pada Jun Moxie. Akhirnya, dia menyimpulkan, karena itu, selama kamu mengerti apa yang kamu lakukan dan tidak melangkah terlalu jauh, aku akan mendukungmu. Silakan saja dan lakukan apa yang harus Anda lakukan. Petik 2. Setelah berbicara, Jun Zantian berdiri dengan tatapan agak lesu. Aku sudah tua, saya hanya bisa melihat Anda dari jauh. Tubuh paman ketiga Anda juga lumpuh. Jun family semua akan tergantung pada tindakan Anda. Tidak peduli apa yang terjadi, selama keluarga Jun tidak jatuh ke dalam keadaan kehancuran yang tidak dapat dibatalkan, itu sudah cukup. Petik 2. Sebuah kilau muncul di mata Jun Moxie. Dia dengan cerdas menangkap makna di balik kata-kata Jun Zantian, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ini adalah kata-kata yang berwawasan dan signifikan. Tidak heran dia memberiku analisis terperinci tentang situasi di ibu kota. Ternyata pesan utama yang ingin dia sampaikan dikemas dalam kata-kata ini. Pernyataan ini secara praktis berarti bahwa saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan sementara keluarga Jun akan mendukung saya dan tidak ikut campur. Namun,
Jika sesuatu melampaui kendali, mereka akan menarikku keluar darinya. Namun, mengapa dia ragu ketika dia menyebutkan cacat paman ketiga? Alasannya akan segera terungkap. Wajah Jun Zantian menunjukkan ekspresi nyaman saat dia memandang cucunya. Adapun kaki paman ketiga Anda, jika Anda dapat menemukan metode penyembuhannya, silakan lakukan dengan cepat. Terlepas dari hasilnya, jangan menunda lagi. Jika Anda terus menunda, paman ketiga Anda tidak akan cemas, orang lain bahkan akan lebih cemas. Petik 2. Saat berikutnya, Jun Zantian memelototinya dengan mata besar dan berapi-api. Kalian berdua, apakah Anda benar-benar berpikir saya bodoh? Anda adalah cucu saya, itu adalah anak saya, dan ini adalah rumah keluarga Jun. Apakah Anda pikir Anda bahkan dapat menyembunyikan ini dari saya? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Jun Moxie merasa agak canggung. Menggosok hidungnya, dia menjelaskan. Aku hanya khawatir jika ini gagal lagi, kamu akan kecewa sekali lagi. Itu tidak diinginkan. Petik 2. Aku tidak pernah berharap tentang masalah ini sama sekali. Jun Zantian melotot dengan marah. Kata-katanya sangat keras terhadap Jun Moxie. Jika kamu benar-benar berhasil menyembuhkannya, apakah kamu pikir aku akan cukup bodoh untuk mengumumkannya ke seluruh dunia? Jika saya melakukan itu, tidak akankah semua orang mulai mengalihkan perhatian mereka kepada Anda berdua, merencanakan konspirasi demi konspirasi untuk menyakiti Anda? Jika kamu berani menyembunyikan sesuatu dariku lagi, aku akan mengalahkanmu sampai kamu kesakitan. Saya akan memastikan bahwa Anda bahkan tidak bisa merangkak atau berjalan keluar dari pintu. Petik 2. Jawab Jun Moxie lembut ketika dia melihat kakeknya dengan linglung. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 83. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Dengan ekspresi senang di wajahnya dan tangannya menggenggam di belakang punggungnya, Jun Zantian perlahan keluar dari ruangan. Namun, begitu dia meninggalkan ruangan, wajahnya yang tersenyum berubah tanpa ekspresi, memancarkan aura yang mencekik. Mengamati wajah Jun Zantian, para pelayan berpikir bahwa Jun Moxie tidak akan pernah pulih atau menjadi lebih dari sekadar orang cacat. Kalau tidak, mengapa wajah Jun Zantian menjadi hitam seperti jelaga? Tang Yuan kembali ke rumah dan menceritakan semua detail perjalanan ini ke Tang Wanli, yang menghela nafas berat dan berpikir, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa keluarga militer yang perkasa seperti Jun, yang dulu penuh dengan para jenderal yang terkenal, akan jatuh ke negara ini. Sungguh tragedi bahwa keturunan terakhir mereka tidak punya pilihan selain menjalani kehidupan sebagai warga sipil biasa. Petik 2. Dengan banyak kesunyian dan kekurangan, Tang Yuan memberitahu Tang Wanli tentang ledakan kemarahan Jun Zantian yang tiba-tiba. Benar saja, Tang Wanli juga meledak dalam kemarahan, berseru, kamu idiot. Anda tidak tahu apa yang brengsek Lisang. Justru karena Jun Zantian memecahkan dantian kentut tua itu pada tahun itu bahwa kita, Enyahlah. Petik 2. Menyadari bahwa bootlickingnya hanya akan membawanya ke masalah lebih lanjut, Tang Yuan dengan cepat pergi. Dalam sehari, berita tentang Jun Moxie menyebar ke seluruh ibu kota. Beberapa waktu yang lalu, di ibu kota, sudah ada beberapa desas-desus bahwa Jun Moxie, tuan muda hedonistik keluarga Jun, telah membalik lembaran baru dan mulai mempertajam keterampilan seni bela dirinya. Namun, para pemimpin keluarga lain terkejut mendengar desas-desus ini. Beberapa bahkan melakukan penyelidikan rahasia untuk mengkonfirmasi apakah rumor ini benar, melacak pergerakan Jun Moxie di masa lalu. Tentu saja, mereka tidak benar-benar takut pada Jun Moxie, yang hanya seorang pemuda yang lemah. Sebaliknya, yang membuat mereka takut adalah kemungkinan bahwa keluarga Jun akan memiliki penerus yang mampu membantu keluarga untuk sekali lagi mendapatkan kekuatan dan keunggulan. Itu akan mengerikan bagi keluarga lain. Dan hari ini, ketika berita tragis mulai menyebar, banyak orang menghela napas lega, bahkan mengubah berita itu menjadi lelucon. Mereka menertawakan waktu makan tentang bagaimana ahli waris yang tidak berguna telah mencoba memperbaiki caranya dan memulai pelatihan yang ketat, hanya untuk mempertahankan cedera yang melumpuhkan karena terlalu banyak tenaga setelah beberapa hari. Setidaknya sebelum dia berlatih, dia memiliki beberapa suanki untuk dibicarakan, tetapi sekarang dia benar-benar lumpuh. Apa yang bisa lebih lucu dari itu? Kali ini, tidak ada yang meragukan kredibilitas berita, karena itu datang langsung dari dua sumber yang sangat dapat dipercaya. Salah satunya adalah teman naik atau mati Jun Moxie, Tang Yuan, yang secara pribadi melihat keadaan lumpuh teman baiknya. Yang lainnya adalah dokter kekaisaran Fang Huiseng, yang secara pribadi mendiagnosis kondisi Jun Moxie dan menyatakannya tidak dapat disembuhkan. Tidak ada yang berani meragukan berita itu. Mereka yang melakukannya hanya mempersulit mereka sendiri. Para bangsawan tahu betapa terampilnya Fang Huiseng dalam mengobati luka dan penyakit. Hampir setiap dari mereka pernah mengalaminya sendiri.
Menumbuhkan hubungan yang sangat baik dengan Fang Huiseng akan memastikan bahwa mereka dapat mencari perawatan medis bila diperlukan. Ini mirip dengan mendapatkan kehidupan lain. Siapapun yang berani mengungkapkan keraguan mereka tentang diagnosis Fang Huiseng akan menimbulkan kemarahan publik. Mereka akan tenggelam dalam ludah orang lain dalam waktu setengah hari. Tidak ada yang membayangkan bahwa tipu terlibat juga. Sebenarnya, bahkan Jun Zantian tidak akan bisa menipu Fang Huiseng. Apalagi Jun Moxie yang memiliki suanki kecil seperti itu untuk memulai. Aku tidak menyangka Jun Moxie akan menjadi seperti ini. Sepertinya ada yang salah, Li Yuran berkata, sambil berdiri di kediaman Li Sheng. Dengan sedikit mengernyit, dia berkata, Li Feng, apakah kamu benar-benar yakin bahwa berita ini sebenarnya datang dari Fang Huiseng? Saya yakin itu berasal dari Fang Huiseng. Li Shang berkata dengan suara lemah dan tua, saat dia berjalan dengan ragu-ragu. Dia memandang cucu-cucunya dengan senang hati tertulis di seluruh wajahnya. Dia berpikir, Jun Zantian, Anda banteng tua, bahkan kekuatan Anda tidak dapat membantu Anda sekarang. Keluarga Jun diatur untuk memburuk dan bahkan para dewa tidak bisa mengubah itu. Anda ingin Jun Moxie, seorang idiot yang tidak berguna, menjadi pegawai negeri sipil di pengadilan kekaisaran. Bahkan jika dia sangat berbakat, apakah Anda pikir saya akan membiarkan dia naik ke tampuk kekuasaan? Anda harus tahu, seluruh pengadilan kekaisaran berada di bawah kendali faksi saya. Petik 2. Sambil tertawa, Li Yuran berkata, karena kakek sangat yakin, keluarga Jun tidak lagi menjadi ancaman bagi kami. Petik 2. Li Shang mengangguk setuju, tetapi memperingatkan, itu masih di masa depan. Untuk saat ini, kita harus terus menjauh dari cara Jun Zantian. Dia sudah tua tetapi dia masih bisa mengamuk dan membunuh banyak orang. Saat dia berbicara, dia menatap Li Yuran dengan hati-hati. Sebelumnya, Li Yuran telah ditendang dan ditampar oleh Jun Zantian di depan umum. Meskipun Li Shang tahu bahwa cucunya dapat menahan diri dengan sangat baik, dia juga tahu bahwa cucunya sangat pendendam. Li Yuran mungkin tidak mengungkapkannya, tapi dia tidak akan pernah melupakan kejadian ini, dan jika diberi kesempatan, pasti akan membalas dendam pada Jun Zantian. Dalam memperingatkan Li Yuran tentang Jun Zantian, Li Shang berusaha membujuk Li Yuran untuk menyerah pada balas dendam. Bagaimanapun, Jun Zantian sudah didorong ke titik di mana ia benar-benar singa gila. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lebih lanjut, terutama karena dia memiliki perlindungan dari kaisar. Selain itu, tadi malam, dia telah menunjukkan kekuatannya yang nyata dan tidak terungkap selama mengamuk yang dia lakukan, mengejutkan semua orang. Keluarga manapun yang memiliki keberanian untuk menantangnya secara langsung akan benar-benar dihancurkan dan dihancurkan oleh kekuatannya yang sangat kuat. Jun Zantian bahkan bisa benar-benar menghapus beberapa keluarga yang lebih lemah milik keluarga mayor. Dia bukan seseorang untuk dipusingkan. Li Yuran tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakek. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak begitu ceroboh. Namun, tidak masalah jika aku meremehkan Jun Moxie, kan? Seseorang yang baru saja kehilangan suanki mereka mungkin akan menghilangkan kesedihan mereka. Selain itu, kakek, saya kira Anda dan Jun Zantian mungkin tidak akan terlalu peduli tentang urusan generasi muda, bukan? Dengan ketidakpedulian di matanya, Li Shang tersenyum dan berkata, jangan sampai melewati batas. Keempat cucu lelakinya setuju berbarengan. Di dalam istana kekaisaran, kaisar bersandar ke tahta, punggungnya ditopang oleh bantal lembut. Dengan wajah tenang dan mata sedikit menyipit, dia memandang Fang Huiseng, yang berdiri di depannya dengan hormat. Setelah keheningan yang panjang, kaisar akhirnya bertanya, jadi apakah Jun Moxie benar-benar menjadi? Ya, yang mulia, berdasarkan apa yang saya lihat, pasti tidak ada yang salah. Fang Huiseng menjawab dengan percaya diri. Menyapu jenggotnya karena kebiasaan, ia melanjutkan, Jun Moxie selalu berperilaku tidak pantas, mengamuk dan melakukan kemarahan. Namun, jika dia memperbaiki jalannya dan menjadi warga negara yang jujur dan tulus, itu masih bisa dianggap sebagai berkah bagi ibu kota. Petik 2. Berkah bagi ibu kota, ya. Hahaha, kaisar tertawa ringan dan menutup matanya dengan lembut. Kalau begitu, aku akan pergi. Fang Huiseng membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan istana. Setelah Fang Huiseng pergi, sudut mulut kaisar sedikit berubah, mengungkapkan kelegaannya. Sampai sekarang, Jun Zantian sama baiknya dengan liburan selama 3 bulan. Bagi orang luar, Jun Zantian tampaknya telah banyak mengubah temperamennya. Dia tampak agak sedih dan putus asa setelah apa yang terjadi. Dia mengambil serangkaian tindakan yang banyak orang merasa di luar norma, bahkan berbatasan dengan keterlaluan. Bahkan kaisar mengambil kesulitan untuk secara khusus mengirim seseorang untuk menyatakan belasungkawa kepada Jun Zantian. Sebagai contoh, pada hari yang acak, Jun Zantian berjalan keluar dan tiba-tiba mengamuk,
berteriak, mengapa ada begitu banyak pohon di daerah ini? Hancurkan semuanya. Cuaca berubah dingin dan saya bahkan tidak bisa melihat matahari. Omong kosong macam apa ini? Petik 2. Karena itu, karena perintahnya, sebuah area yang luasnya sekitar 5 hingga 6 li di sekeliling tempat tinggal keluarga Jun menjadi tanah datar yang rata, benar-benar tandus kehidupan. Di waktu lain, Jun Zantian melihat dinding perimeter dan berteriak dengan marah. Dinding ini sangat pendek, kita mungkin juga membiarkan pencuri berjalan melewati gerbang depan kita sesuka mereka. Buat mereka lebih tinggi. Dengan demikian, anak buahnya bekerja semalaman untuk menggandakan ketinggian dinding setinggi 20 kaki awalnya. Selanjutnya, tiba-tiba, Jun Zantian juga memerintahkan setidaknya 5 kaki onak dan duri untuk ditempatkan di bagian atas dinding. Bahkan seekor burung pun tidak akan berani hinggap di atas tembok ini. Selain itu, seolah-olah dia meremehkan cucunya yang cacat, atau kecanduan memulai proyek konstruksi besar, Jun Zantian sebenarnya membagi halamannya menjadi 3 yang lebih kecil. Masing-masing dikelilingi oleh tembok tinggi yang sama di semua tepi, dan Jun Mosie dikurung dalam salah satu halaman. 2 halaman yang berdekatan diberikan kepada Jun Wuyi, yang memiliki yang kiri, dan Guan Qinghan, yang memiliki yang kanan. 2 halaman tambahan sangat tidak berguna dan menempati lebih dari setengah kediaman keluarga Jun. Jun Zantian tinggal sendirian di separuh lainnya. Dari sana sesekali, suara sesuatu yang hancur akan beresonansi. Para pelayan rumah hanya bisa diam-diam gemetar ketakutan, dan bahkan orang yang lewat akan menurunkan suara mereka. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 84. Catatan, ulasan positif dan komentar. Maaf saya tidak bisa untuk semua komentar. Baru saja kembali dari kantor. Terima kasih atas dukungan. Sekarang untuk membuka bab baru. Bagi mereka yang ingin menghubungi saya apapun yang berhubungan dengan OM, harap bebas untuk alamat email protected, hanya email kecil. Tapi tolong jangan hubungi saya untuk hal lain. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, kakek Jun tiba-tiba memiliki minat untuk membangun sebuah menara di tengah villa keluarga Jun. Halaman melihat bunga, mencabut bunga-bunga terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang berdiri sebuah bangunan yang menjulang dengan total 7 lantai. Kemudian di lantai paling atas ia membangun poster depan, memantau daerah sekitarnya. Setiap kali dia bebas, kakek Jun sering membawa bawahannya dan berjalan-jalan di sekitar gedung pejabat terdekat di sekitar keluarga Jun bolak-balik. Anda mungkin juga mendengar suara kuku kuda dan teriakan perang pada larut malam. Latihan-latihan. Tetapi semua pelatihan itu tidak masalah bagi kakek Jun. Dalam beberapa hari, para pejabat di sekitarnya telah gemetar ketakutan. Tak lama kemudian mereka tidak tahan lagi, menjual properti mereka dan pindah. Sebelum ada yang bisa pindah, kakek Jun mengeluarkan perintah untuk menghancurkan semua tempat tinggal yang kosong ke tanah, meninggalkan dataran datar. Dengan tidak ada lagi yang harus dilakukan, ia juga membuat para penjaga villa mengikuti pelatihan tentara reguler dengan keras. Informasi yang bocor datang dari pelayan keluarga Jun juga menyatakan, setiap kali kakek Jun tidak ada hubungannya, dia selalu minum sendiri sampai dia marah mabuk, melupakan masalahnya. Atas tindakannya, semua orang bisa berempati. Siapapun yang melihat sinar berharap, maka tiba-tiba padam. Tidak ada yang bisa menerima perasaan itu. Itu adalah hal yang baik. Yang menjaga toleransi terhadap alkohol adalah baik, sehingga ia tidak akan melarikan diri dan menjadi pecandu alkohol. Sebenarnya semua orang mengerti. Sudah merasa putus asa dan tidak ada masa depan untuk cucunya. Lalu tiba-tiba melihat harapan cucunya membalik lembaran baru dan bertobat, memiliki setitik harapan itu. Dan kemudian diberitahu bahwa cucu Anda telah terbunuh secara tiba-tiba. Merasakan kegembiraan dari harapan yang bertahan lama, kemudian memadamkan perasaan putus asa, dan memperbarui harapan itu ketika Anda mengetahui bahwa cucu Anda masih hidup. Sebelum Anda bahkan dapat merayakan bahwa cucu Anda masih hidup, Anda menemukan bahwa cucu Anda kehilangan kultivasinya dan menjadi seorang nonaktifkan. Bukankah takdir hanya bercanda dengan orang-orang dengan sengaja? Tikungan dramatis seperti itu, bahkan ketika disajikan kepada seseorang dengan psikis yang kuat, jika mereka tidak mengigau dari ini, mereka adalah seseorang yang harus dikagumi. Jika ini terjadi pada saya akan runtuh lama, bisa, aku bahkan tidak waras. Atau dalam keadaan emosi yang lebih baik daripada kakek Jun. Hal tua yang malang, dipukuli seperti ini oleh surga, tidak menjadi gila sudah menjadi berita yang menguntungkan. Bercanda padanya, selama aku tidak dimainkan semua baik-baik saja. Cukup banyak semua orang berpikir sama seperti yang berikutnya turun blok, bahkan kaisar memiliki pola pikir yang sama. Di dalam halaman keluarga Jun, Jun Moye tersenyum gembira, dan mengisi secangkir anggur untuk Jun Wuyi. Minuman keras bersih seperti air, harum ke hidung, bersih untuk melihat bagian bawah, membiarkan semua yang berbau itu masuk ke keadaan mabuk. Moye, saya tidak percaya bahwa Anda memiliki kemampuan ini.
Anggur ini benar-benar tiada taranya tanpa tandingan. Anggur yang saya minum di masa lalu benar-benar hanya sampah. Junwei menyeruput sedikit, dan kemudian memejamkan matanya dengan perasaan mabuk. Di sudut berikutnya, 4 seniman bela diri berotot menggunakan palu besi, menarik Belo melakukan pandai besi. Api berapi-api berubah perak putih dalam warna, membiarkan potongan logam di dalam membakar kemerah tua, lalu mengeluarkannya, sementara hidung mereka mengendus-endus udara mengisi dengan aroma anggur. Tangan mereka memalu, tubuh mereka dipenuhi dengan keringat, tetapi potongan logam tampaknya tidak memiliki perubahan yang terjadi padanya. Kekerasannya mencapai proporsi yang tak terbayangkan. Tuan muda berkata, selama kita memalu sepotong logam ini ke keadaan yang memuaskannya, semua orang akan diberi hadiah sepoci anggur. Astaga, anggur yang sedap ini, bahkan kaisar pun tidak harus mencicipinya. Hanya ini saja memungkinkan 4 pemabuk mempertaruhkan nyawanya untuk pekerjaan mereka. Anggur tiada banding. Ini hanya permainan anak-anak, kecuali kita harus minum minuman keras sialan yang Anda sebut anggur setiap hari benar-benar tak tertahankan. Junmoye minum anggurnya dengan elegan, memejamkan mata, dan dengan minat berkata paman ketiga, dikatakan bahwa pertama kali kakek minum anggur ini, dia mabuk. Saya mendengar, dia mabuk. Junwei mengerutkan kening dan berkata, jangan berbicara di belakang orang tua Anda kembali. Moye menggosok hidungnya, menikmati saat ini, tidak mundur. Dia bertanya, ketika kakek mabuk, dikatakan bahwa dia juga mulai bernyanyi. Dan dia juga menjulurkan kepalanya ke wajan kepala babi yang sudah dimasak. Bocah sial, mencari pemukulan. Kenapa kamu tidak diam saja? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa anggur ini sekuat ini? Junwei berkata menghibur dengan tidak senang. Kakekmu yang tidak mencarimu untuk mengalahkan sudah merupakan hal yang baik. Dia harus mencuci jenggotnya sepanjang sore hanya untuk membersihkannya. Oh, Junmoye nyengir, toleransi kakek terhadap alkohol menyebalkan. Mari kita tidak membahas ini lagi. Junwei merasa topik ini tidak nyaman. Ini adalah ayahnya yang sedang mereka bicarakan. Bagaimana dengan Anda? Bukankah seharusnya kamu juga bersiap? Kerutan muncul di wajah Junmoye. Dia mengangkat cangkirnya dan minum seperti dia minum untuk mengubur masalahnya, melepaskan desahan panjang. Beberapa hari yang lalu, pikiran kakek Jun dipenuhi dengan kekhawatiran, karena kultivasi Junmoye Suanqi terlalu rendah, dan dia tidak dapat menemukan siapapun untuk berdebat dengannya, dan dia khawatir tentang kebocoran informasi. Tiba-tiba dia memiliki ide cemerlang untuk memiliki Guan Qinghan untuk bertarung dengan Moye. Langkah ini memulai perjalanannya ke neraka. Sebenarnya ini hanya untuk mengolok-olok cucunya yang berharga, yang membiarkannya menyembunyikan niatnya selama bertahun-tahun. Pasti butuh pemukulan. Junmoye merasa benar-benar tak berdaya, berhadapan dengan kakak iparnya yang tidak menikah. Dia seharusnya tidak langsung membunuhnya kan. Tetapi jika dia tidak menundukkannya segera, dia akan menjadi orang yang mengalahkan. Bahkan jika seni membuka kunci keberuntungan surga adalah misterius, dia hanya mulai mengolahnya sekitar 2 bulan. Bagaimana mungkin itu cocok untuk Guan Qinghan, yang mulai mempraktikkan seni Suan ketika dia masih muda. Juga dia akan mencapai istirahat meskipun ke peringkat silver. Membuang keahliannya sebagai pembunuh, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengannya. Tidak ada perbedaan karena dia dilatih sebagai pembunuh. Sejujurnya, Guan Qinghan tidak ingin ada hubungannya dengan Moye. Menghadapi Junmoye membuatnya benar-benar tidak nyaman dari kepala sampai ke jari-jari kaki ke bawah. Tapi dia enggan menolak permintaan kakek Jun. Jadi dia datang sekali. Tetapi tiba-tiba dia mendapat banyak dari permintaan ini. Melecehkan pria ini. Perasaan itu hanya sangat nyaman untuk dikatakan. Terutama ketika tidak ada lagi tatapan mesum dari Junmoye. Ini yang membuat Guan Qinghan lengah, menurunkan perasaan tidak nyaman yang datang dari Moye di masa lalu. Juga ada alasan lain yang membuatnya ingin datang, yaitu yang baru jenis anggur yang Moye diseduh dengan buah-buahan. Sangat manis, hanya lebih kuat dari anggur rata-rata, rasanya seperti surga. Anda tidak dapat menemukannya di luar. Dia menyukainya saat dia meminumnya. Datang untuk memberi saudara ipar pemukulan mengipasi kemarahannya, juga dalam proses mendapatkan 2 pot anggur baik sebagai hadiah, tanpa konsekuensi. Terutama ketika kakek mendorongnya untuk lebih banyak menyalahgunakan Moye. Setiap hari 8-10 kali tidak cukup dipertimbangkan. Sekarang siapa yang tidak suka pekerjaan ini? Mendesah. Junmoye menghela nafas panjang. Lalu tiba-tiba dia ingat sesuatu. Paman ketiga, ramuan obat yang saya minta Anda temukan. Beruntung. Sudah lama. Cukup yakin Anda harus selesai mengumpulkannya. Junwei menghela nafas. Bunga kerupuk usus, rumput hati umum, dan akar putus-putus persisten. Saya telah mengumpulkan jumlah yang baik, tetapi teratai meridian yang menyala-nyala itu saya belum punya kabar sedikit pun tentang hal itu. Sekarang 9 daun rumput, ramuan ini relatif jarang.
Tidak banyak orang menggunakannya, dan tidak mudah ditemukan. Hanya beberapa hari lalu saya mendengar bahwa perusahaan perdagangan Jin Xiang menemukan 3 tangkai, dan mereka mengirimnya ke ibu kota. Saya mengirim beberapa orang untuk membelinya. Tetapi siapa yang tahu kalau itu sudah dibawa? Seseorang membawanya. Moye tiba-tiba waspada, meluruskan punggungnya. Ramuan ini tidak berguna selain menyembuhkan luka meridian yang tersumbat. Tetapi mengapa itu dibawa pada saat yang genting ini? Kecuali informasi ini bocor, dan seseorang berkomplot melawan keluarga Juni saya. Maaf, saya tertidur di keyboard jadi saya tidak mengeditnya. Atau saya tidak punya editorial. Sangat lelah dari pekerjaan. Tetapi menikmati bab terakhir. Zes, Mingtian Zaijian. Tinggalkan email di atas jika Anda ingin kontak saya. Tapi tolong jangan spam atau apapun yang tidak berhubungan dengan OM. Terima kasih. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 85. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Seseorang sudah membelinya. Jun Moxie bertanya dengan hati-hati. Dia duduk tegak dan berkata, seseorang hanya akan membutuhkan ramuan ini untuk menyembuhkan meridian yang tersumbat atau rusak. Bagaimana mungkin pada saat kritis seperti itu, orang lain membelinya? Bisakah seseorang dari tempat tinggal kami merilis informasi ini? Apakah seseorang mencoba merencanakan melawan kita? Petik 2. Aku ragu begitu. Jun Wui menggelengkan kepalanya. Hanya sedikit yang tahu bahwa keluarga Jun mencari ramuan ini, dan bahkan lebih sedikit yang tahu bahwa ramuan ini untukku. Tidak mungkin bagi siapapun untuk membuat koneksi antara pembelian ramuan kami ini dan kepentingannya dalam pemulihan saya. Mungkinkah itu hanya kebetulan belaka? Atau apakah kehendak surga berusaha mencegahku pulih? Petik 2. Jun Moxie menggigit bibirnya saat dia mondar-mandir dengan kerutan di wajahnya. Jika hanya ada satu bahan yang hilang dari 5 ramuan obat esensial, ia dapat dengan mudah menggantinya dengan kombinasi lain untuk membuat obat yang hanya sedikit kurang efektif. Tetapi jika ada 2 bahan yang hilang, paman ketiga, bisakah kamu memesan anak buahmu untuk mencari tahu siapa yang mencuri ramuan ini dari kita? Investigasi atas kasus ini sedang berlangsung. Namun, ini hanya terjadi baru-baru ini dan masih terlalu dini untuk menyaring lebih banyak informasi tentang pembeli. Jun Wui tersenyum. Dia tampak tenang dan bahkan menghibur Jun Moxie. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun. Tidak masalah bahkan jika pemulihan saya tertunda selama beberapa bulan lagi. Jangan takut, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Wajah Jun Moxie berubah serius ketika dia mengangkat cangkirnya untuk menyesap anggurnya. Dia tenggelam dalam pikirannya, tetapi semakin dia merenung, semakin membingungkan masalahnya. Melihat keponakannya tenggelam dalam pikiran, Jun Wui memutuskan untuk meninggalkannya sendirian dan terus menikmati anggurnya. Detik berikutnya, langkah kaki yang mendekat memecah ketenangan di dalam ruangan. Senyum melintas di wajah Jun Wui saat dia mendengar langkah kaki yang dikenalnya. Dengan mengenakan gaun putih yang memukau, Guan Qinghan memasuki ruangan dengan anggun. Dia menyerupai kepingan salju yang lembut, dengan lembut melayang ke ruangan dengan cara yang elegan. Namun, saat dia mendekati Jun Moxie, dia merasakan tekanan kuat membebani dirinya, seolah-olah gunung es raksasa perlahan-lahan menghancurkannya. Meskipun dia terlihat lembut, aura dingin dan menusuk tulang terpancar darinya. Terlepas dari penampilannya yang cantik dan pakaiannya yang menawan, banyak yang akan mengira bahwa hatinya juga sudah lama menjadi dingin. Jun Moxie telah memprotes permintaan tantangan sparring Guan Qinghan pada banyak kesempatan tetapi tidak berhasil. Jun Moxie tahu di mana dia berdiri dalam hal kemampuan bertarung. Yang dia miliki hanyalah kekuatan, tetapi dalam hal teknik membunuh, dia tidak ada duanya di dunia. Namun, kakeknya, Jun Zantian, tidak menyadari fakta ini karena Jun Moxie ingin merahasiakannya. Karena itu, Jun Zantian telah menolak protes Jun Moxie dengan tegas. Terutama setelah menyaksikan sifat kasar dari gerakan Guan Qinghan, Jun Zantian hanya meninggalkan satu komentar. Dia berkata, saya sangat puas. Jangan beri ampun dan terus memukulinya. Petik 2. Hari ini adalah pertama kalinya Wu Junyi menyaksikan keponakannya dipukuli. Dalam 1 bulan terakhir, keponakannya selalu mengecohnya, membuatnya frustrasi. Jun Wui telah memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan frustrasinya. Lagi pula, peluang seperti ini selalu sulit didapat. Tapi aku benar-benar tidak bisa bertarung. Jun Moyi menghela nafas pada dirinya sendiri. Bukannya Jun Moxie tidak bisa bertarung, tapi dia tidak berani membalas. Sepanjang hidupnya, tangan Jun Moxie selalu ternoda darah. Membunuh hanya butuh sepersekian detik, dan dia sangat mahir di dalamnya. Namun, selama pertandingan persahabatan, tidak hanya dia akan dilarang mengeksekusi teknik pembunuhannya, bahkan gerakan dasar untuk menjatuhkan lawan-lawannya dapat menyebabkan lawan mengalami cedera parah dan karenanya tidak dapat digunakan. Selain itu, kakak iparnya menantangnya untuk berduel.
Meskipun Guan Qinghan mungkin tidak menyukainya, bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Tentu saja, mematahkan anggota tubuhnya keluar dari gambar. Itu cukup canggung untuk menyebabkan bahkan dislokasi kecil untuk seorang wanita. Lebih jauh lagi, bagi seorang pria untuk melawan seorang wanita, jika mereka bukan musuh bebuyutan, mungkin tidak pantas untuk melakukan pukulan ke bagian tubuh tertentu. Tanpa menggunakan metode kejamnya, Jun Moxie tidak memiliki banyak pilihan dalam menghadapi lawannya, terutama seseorang seperti Guan Qinghan yang memiliki tingkat Xuan Qi jauh melebihi miliknya. Bahkan jika kemampuan bertarungnya yang tak tertandingi memberikan keuntungan atas lawannya, kelihayan taktisnya saja tidak akan mampu mengatasi perbedaan besar dalam kekuatan. Guan Qinghan tetap di tempatnya, sunyi dan tak bergerak, menyerupai bunga teratai salju sendirian di gunung es. Dia tampak mulia dan anggun, namun pada saat yang sama, tanpa emosi dan dingin. Bisakah kita tidak bertarung hari ini? Jun Moxie bertanya dengan menyedihkan dan menawarkan kompromi. Aku bisa memberimu 2 pot anggur lagi. Bagaimana dengan itu? Tidak. Guan Qinghan menolak dengan keras dan memberi Jun Moxie tatapan dingin. Detik berikutnya, dia menamparkan kedua tangannya yang halus, melepaskan kabut hitam. Itu adalah level 9 Xuan Qi. Apakah kamu siap? Guan Qinghan menatap Jun Moxie dengan ekspresi kosong yang tidak memiliki kemarahan atau kegembiraan, seolah-olah dia sedang melihat karung pasir yang tahan lama. Apakah Anda akan antusias tentang duel jika bukan karena anggur yang saya berikan kepada Anda? Apakah Tuhan mempermainkan saya? Wanita ini sebenarnya diberi alasan yang bisa dibenarkan untuk memukuli saya. Dan saya bahkan tidak bisa membalas. Siap. Apakah ada gunanya bersiap-siap? Kemarahan muncul di Jun Moxie. Niat Jun Moxie untuk menyembunyikan potensi pertarungan sejatinya secara alami menciptakan efek positif, yaitu untuk meningkatkan harapan Jun Zantian. Namun, ini juga memiliki dampak yang tidak diinginkan. Telah disimpan dalam kegelapan begitu lama, Jun Zantian pasti akan sangat tidak bahagia. Oleh karena itu, duel dengan Guan Qinghan pasti merupakan rencana yang diatur oleh Jun Zantian untuk memberi pelajaran pada Jun Moxie. Meskipun mengetahui semua plot ini, Jun Moxie hanya bisa menyimpan semua ini untuk dirinya sendiri. Itu bahkan lebih menyebalkan untuk fakta bahwa sementara Jun Moxie jelas punya banyak cara untuk mengalahkan wanita ini, dia harus menahan diri untuk tidak menggunakannya. Jun Moxie bisa dengan mudah menyelesaikan situasi, tetapi sebaliknya, dia harus tahan dengan pelecehan yang terus-menerus seperti itu. Bisakah dia menjadi masokis? Tidak ada yang lebih tragis daripada kesulitannya saat ini. Dia bertanya-tanya kapan Jun Zantian akan menghentikan hukuman ini. Jika saya harus mengakui kesalahan saya kepada kakek untuk mengakhiri kesengsaraan ini, saya pasti akan meminta maaf kepada kakek dengan tulus. Jika mungkin untuk mengakhiri hukuman ini, aku benar-benar berharap itu akan berakhir pada detik berikutnya. Saat imajinasi Jun Moxie berjalan liar, lampu hijau berputar di depannya. Dalam sekejap, kepalaan, putih seperti salju, terbang lurus ke arah Jun Moxie. Jun Moxie menjerit dan merunduk. Tapi sayangnya, Guan Qinghan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memberikan pukulan demi pukulan tanpa henti dan sepertinya ingin mengakhiri tugas ini sehingga dia dapat dengan cepat membawa 2 pot anggurnya kembali untuk dinikmati. Meskipun perilaku dan sikap Jun Moxie telah menunjukkan peningkatan baru-baru ini, Guan Qinghan sama sekali tidak tertarik menghabiskan 1 detik lagi dengannya dalam pertarungan. Jeritan, jeritan, dan tangisan kesakitan terus memenuhi udara. Pa. Seperti hujan deras tanpa henti di permukaan yang rentan. Tendangan dan pukulan mendarat terus-menerus dan tanpa ampun pada Jun Moxie. Menikmati secangkir anggurnya, Jun Wui menyaksikan adegan itu terbuka di depannya. Melihat perbedaan besar dalam kekuatan, dan Guan Qinghan yang tak tertandingi, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir, rencana Jun Zantian untuk menghukum keponakanku yang sesat benar-benar langkah yang cerdas. Sementara Jun Wui berpikir, matanya tiba-tiba menyipit, dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dia memperbaiki pandangannya pada gerakan Jun Moxie dengan saksama, sampai-sampai dia bahkan tidak repot-repot meletakkan cangkirnya. Gerakan khusus Jun Moxie telah menarik perhatiannya. Sebelumnya, Guan Qinghan berniat untuk meluncurkan langkah kombinasi mulus yang melibatkan pukulan yang solid, diikuti dengan sangat dekat oleh tendangan bangsal lokomotif yang tangguh. Langkah seperti itu dianggap mustahil untuk dihindari. Namun, pada saat itu, tubuh Jun Moxie terputar secara naluriah dan sikunya sedikit keluar sebelum menarik kembali. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah dengan kekuatan penuh dari gerakan kombinasi Guan Qinghan. Reaksi ringan ini seharusnya tidak penting dan sulit terlihat. Tapi itu tidak bisa lepas dari mata Jun Wui, yang adalah seorang jenderal tentara yang sangat terampil yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang. Pengamatan itu merupakan wahyu yang mengejutkan baginya. Di medan perang,
Penekanan tinggi ditempatkan pada menjatuhkan setiap musuh dalam satu langkah yang menentukan. Jun Wuyi jelas menyadari bahwa dorongan siku Jun Moxie, meskipun ditarik, tidak diragukan lagi ditujukan ke tenggorokan Guan Qinghan. Itu adalah langkah untuk membunuh. Jika Jun Moxie mengikuti langkahnya, Guan Qinghan pasti sudah mati sekarang. Lebih penting lagi, eksekusi dorong siku diatur dengan sempurna. Itu ditempatkan tepat dalam transisi antara dua gerakan Guan Qinghan di mana dia rentan untuk sesaat. Budidaya Guan Qinghan dikenal tak tertandingi. Kedua gerakan itu dilakukan dengan gerakan yang hampir mulus, dan interval di antara mereka praktis bisa diabaikan. Namun demikian, Jun Moxie masih dapat memanfaatkan satu-satunya kelemahan dalam serangan kombinasi Guan Qinghan. Pada saat itu, Guan Qinghan jelas tidak memiliki peluang melawan langkah tak terduga Jun Moxie. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 86. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Karena kesenjangan kultivasi yang besar antara Jun Moxie dan Guan Qinghan, dia tidak akan bisa menyebabkan kerusakan padanya bahkan jika dia berhasil memukulnya. Namun, tenggorokan merupakan titik lemah dan lemah dalam tubuh manusia. Pada saat yang sama, siku adalah senjata yang sangat efektif karena bisa menahan stres. Jika seseorang memukul bagian terlemah lawannya dengan bagian terkuatnya sendiri, pasti akan mungkin untuk menang atas lawan yang lebih kuat. Dalam hal ini, hanya perlu satu serangan untuk membunuh. Satu gerakan oleh Jun Moxie sudah cukup untuk mendaratkan pukulan mematikan. Jun Wuyi benar-benar terkejut. Mungkinkah Jun Moxie benar-benar cerdas? Atau apakah seluruh peristiwa itu hanya kebetulan? Jun Wuyi menjernihkan pikirannya dan terus menonton duel di depannya dengan konsentrasi tinggi dan perhatian penuh. Dia meneliti setiap gerakan yang dieksekusi dan sementara tampaknya setiap serangan mendarat adalah serangan langsung ke Jun Moxie. Di mata Jun Wuyi, adegan yang sangat kontras sedang berlangsung. Setiap kali gerakan Guan Qinghan akan menemukan target mereka pada Jun Moxie, Jun Moxie akan bereaksi secara naluriah dengan gerakan sangat sedikit yang dengan cepat dia coba untuk menariknya kembali. Semua gerakan kecil ini diposisikan dengan cara strategis sehingga hanya sedikit kekuatan yang cukup untuk membunuh Guan Qinghan. Kadang-kadang, ini bahkan terjadi lebih dari sekali antara gerakan Guan Qinghan. Jun Wuyi tetap diam saat mengamati pertandingan dengan hati-hati. Di langkah selanjutnya, Jun Moxie merunduk ke kanan dan mulai membentuk jari-jarinya menjadi kepalan dengan buku jari tengahnya menonjol. Menganalisisnya dengan cermat akan mengungkapkan bahwa tinjunya diarahkan langsung ke bagian belakang tengkorak Guan Qinghan. Ini adalah titik lemah lain dari tubuh manusia. Dan dalam gerakan selanjutnya, lutut Jun Moxie membungkuk pada sudut yang tajam dan menunjukkan gerakan yang sangat tepat dan cepat. Jika dia tidak menarik kembali tepat waktu, lututnya akan menabrak pangkal paha Guan Qinghan, titik fatal lain dari tubuh manusia. Jantung, kuil, tulang belakang. Setelah itu, mata, tenggorokan, dan telinga. Sementara itu, Guan Qinghan tampak gembira dan bersemangat karena memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jun Moxie, yang melolong deras dan berusaha mati-matian untuk menghindari gerakannya. Di sisi lain, Jun Wuyi sudah berkeringat dingin. Jun Wuyi sangat mengkhawatirkan Guan Qinghan. Mengingat kemahirannya dalam membaca gerakan, hati Jun Wuyi akan berdetak setiap beberapa gerakan, karena dia bisa dengan mudah melihat bahaya belaka yang dialami Guan Qinghan. Sedikitnya Guan Qinghan tahu berapa kali dia bertemu hampir mati pengalaman hanya dalam duel ini saja. Dan di sanalah dia, masih dengan gembira dan bersemangat berusaha mengalahkan kehidupan Jun Moxie tanpa ada petunjuk bahaya yang dapat menimpanya kapan saja. Jun Wuyi sekarang sepenuhnya menyadari penindasan kuat Jun Moxie atas kemampuan naluriah dan gerakan membunuh. Tapi itu terlalu menakutkan. Meskipun menjadi ahli Earth Swan Qi, Jun Wuyi tahu dia hampir tidak akan memiliki kesempatan melawan Jun Moxie. Ini terlalu menakutkan. Seperti kata pepatah, yang melihat akan selalu melihat lebih jelas daripada mereka yang terlibat dalam tindakan. Dalam hal ini, yang melihat tidak hanya melihat semua tetapi benar-benar takut akan akalnya. Jun Wuyi terlalu takut untuk mengganggu permainan kematian yang halus ini. Dia takut bahwa komentar sekecil apapun dapat menyebabkan Jun Moxie secara tidak sengaja kehilangan konsentrasi duel dan menyebabkan kematian Guan Qinghan yang tidak disengaja. Gerakan Jun Moxie terlalu cepat dan tepat. Bahkan jika kaki Jun Wuyi bekerja dengan sempurna, dia masih tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk mencegah kecelakaan fatal. Akhirnya, Guan Qinghan memutuskan untuk berhenti meronta-ronta setelah Jun Moxie dirobohkan sekitar 10 kali. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Dan tanpa sepatah kata pun, dia mengambil 2 panci anggur dan kembali ke halamannya sendiri, seolah-olah itu adalah hadiah atas kemenangannya. Sepanjang waktu ini, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kegembiraan, dan ekspresinya tetap dingin dan kosong.
Fakta bahwa dia bahkan tidak memiliki satu butir keringat meskipun duel yang intens menunjukkan bahwa mengalahkan Jun Moxie adalah tugas tanpa usaha yang sulit menghabiskan energinya. Tentunya, itu hanya masuk akal untuk menggambarkan duel ini sebagai pertandingan antara seorang pejuang dengan Xuan Qi tingkat tinggi dan seorang pejuang yang lebih rendah. Jun Wuyi masih terguncang kaget saat dia menatap kosong pada sosok Guan Qinghan yang menghilang. Berdasarkan analisisnya, jika pertarungan itu benar-benar pertempuran hidup dan mati, Guan Qinghan akan terbunuh setidaknya 47 kali. Dan selama setiap pertemuan ini, Jun Moxie dengan paksa mundur. Angka-angka ini sangat menakutkan. Bagaimana mungkin Jun Moxie, seseorang di tingkat keempat Xuan Qi, bisa mendapatkan kendali penuh dalam duel dengan Guan Qinghan, orang yang sudah berada di tingkat Xuan Qi ke-9 dan hendak membobol Xuan perak alam Qi. Akankah Jun Moxie menjadi yang pertama yang menentang norma tradisional di mana Xuan Qi tingkat bawah tidak dapat menang atas para ahli dengan Xuan Qi tingkat yang lebih tinggi? Tidak, ini bukan pertanyaan. Jun Moxie sudah membuktikan sebaliknya. Itu fakta sekarang. Dan bagian yang menakutkan adalah bahwa semua reaksi Jun Moxie bersifat naluriah dan tidak disadari. Hanya saja ia mampu menarik serangannya secara sadar setiap saat. Apa artinya ini? Apa yang diungkapkan hal ini? Jun Wuyi sepenuhnya bermandikan keringat dingin. Ini menunjukkan bahwa Jun Moxie begitu akrab dan halus dalam teknik pembunuhannya sehingga sudah menjadi kebiasaannya. Dia akan dapat menyerang secara naluriah tanpa kontemplasi atau keraguan, mengidentifikasi dan menargetkan kelemahan musuh-musuhnya dengan pukulan fatal yang cepat. Membunuh sudah merupakan kemampuan bawaan di Jun Moxie. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk duel yang terjadi beberapa saat yang lalu. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk menyempurnakan teknik pembunuhannya dengan ketepatan seperti itu? Bahkan Jun Wuyi sendiri, mantan veteran perang, takut membayangkan lebih jauh. Dia telah melihat banyak darah dan menanduk darah di medan perang, mengalami berbagai upaya pembunuhan sendiri, dan bahkan mengangkat pembunuh sendiri untuk melayaninya. Tetapi meskipun berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya, dan membunuh banyak orang lain sendiri, Jun Wuyi belum pernah melihat karakter yang tangguh dan mengintimidasi sebelumnya. Seekor monster, setiap gerakan membawa niat untuk membunuh. Membunuh tertanam dalam-dalam di indranya, dan telah menjadi reaksi pertamanya terhadap stimulus apapun. Dan monster yang menakutkan, kejam dan iblis ini tidak lain adalah keponakan Jun Wuyi sendiri. Jun Moxie. Jun Wuyi mengerang dan menutup matanya perlahan. Apa yang kulihat? Aku pasti sedang bermimpi. Jika ini adalah mimpi buruk, tolong bangunkan saya sekarang. Petik 2. Mimpi buruk. Jika Jun Moxie bisa memiliki kemampuan sekuat itu mungkin tidak selalu menjadi mimpi buruk, tetapi berpotensi menjadi mimpi yang menyenangkan. Tiba-tiba, Jun Wuyi ingat bahwa Jun Moxie telah memohon Jun Zantian untuk menarik perintahnya untuk duel dengan mengatakan, "Kakek, aku tidak bisa bertarung." Itu benar, aku benar-benar tidak bisa bertarung. Petik 2. Cucu jenderal yang terkenal tidak bisa bertarung. Setelah mendengar ini, reaksi pertama Jun Zantian adalah memberi Jun Moxie tendangan keras sebelum menunjuk ke pintu, berteriak, "Keluar!" Saat itu, Jun Wuyi hampir tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar ini. Dan untuk waktu yang paling lama, dia akan sangat terhibur setiap kali dia mengingat peristiwa itu. Tentu saja, dia tidak bisa bertarung. Tapi selain menafsirkannya sebagai ketidakmampuan untuk bertarung, itu juga bisa diartikan sebagai. Dan hanya sampai hari ini dia benar-benar memahami apa yang dimaksud Jun Moxie selama ini. Jun Moxie memang tidak pernah bisa bertarung, karena dia hanya bisa membunuh. Teknik pembunuhan yang tepat seperti itu sudah tertanam dalam darah, jiwanya, dan setiap inci dari tulang, otot, dan sarafnya. Jika seorang prajurit memiliki keterampilan mematikan seperti itu, ia akan mampu menghadapi 1 juta pasukan sendirian. Tubuh musuhnya hanya akan menumpuk ke gunung. Jika seorang pembunuh memiliki keterampilan mematikan seperti itu, mereka akan menjadi legenda seketika. Siapapun yang memiliki keterampilan seperti itu akan dapat menentukan hidup dan mati orang lain, seperti bagaimana dewa kematian menentukan nasib manusia. Bagi seseorang di level ini, membunuh mungkin sudah menjadi kebiasaan atau kemampuan bawaan. Itu sudah menjadi puncak seni dan bahkan pencapaian yang fenomenal, seperti bagaimana seorang seniman ahli dapat menghasilkan seni yang menakjubkan dengan sapuan kuasnya yang sederhana, atau seorang musisi yang dihormati dapat mensintesis melodi yang tampaknya ajaib dengan jentikan jarinya. Semua prajurit dan pembunuh telah bercita-cita untuk mencapai kemampuan seperti itu, tetapi tidak ada yang pernah mencapai puncak pembunuhan. Namun, bagaimana Jun Moxie, keponakannya sendiri, mencapai ini? Bagaimana mungkin Jun Moxie? Pikiran Jun Wuyi dipenuhi dengan pertanyaan. Dari mana Jun Moxie belajar keterampilan ini? Bagaimana dia mengasah mereka sedemikian presisi? Dan yang paling penting, apa yang dia gunakan sebagai target latihannya? Tiba-tiba,
Jun Wei merasa bahwa keponakannya sangat tidak jelas sehingga dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Meskipun Jun Moxie hanya berada di tingkat keempat kultivasi Xuan Qi saat ini, penampilannya saja sekarang sudah membuat Jun Wei merasa bahwa dia harus melihat keponakannya sendiri. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 87. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Jun Moxie perlahan bangkit untuk duduk malas di kursi sambil menepuk-nepuk semua debu di jubahnya dengan tenang. Cedera yang dideritanya tidak signifikan baginya dan hampir tidak layak disebut. Dia akan sepenuhnya pulih setelah menjalankan Art of Unlocking Heaven's Fortune selama seminggu. Bagaimanapun, Guan Qinghan tidak akan pernah sengaja menyakitinya. Melihat sesuatu yang salah, Jun Moxie mendongak untuk menemukan pamannya. Jun Wei menatapnya dengan kaget dan tak percaya. Jun Wei adalah mantan veteran perang. Tetapi pada saat itu, matanya berisi jejak ketakutan, kejutan, dan bahkan kekaguman. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Jun Wei. Matanya membelalak karena terkejut. Siapa yang memberimu keterampilan seperti itu? Apakah itu seseorang yang telah mencapai Rosuan yang legendaris? Petik 2. Jun Moxie tertegun sejenak. Saat dia perlahan memahami situasinya, dia tiba-tiba tertawa. Setelah jeda yang lama, ia mengangkat cangkirnya dan minum anggur dalam satu gerakan. Untuk mencapai kemampuan mengerikan seperti itu, seseorang harus memiliki hati seorang pembunuh. Jun Moxie tersenyum ketika dia menjawab. Paman ketiga, apa yang sebenarnya ingin kamu ketahui, adalah berapa banyak orang yang telah kubunuh untuk mencapai keadaanku saat ini. Apakah aku benar? Melihat ekspresi Jun Wei, Jun Moxie mengerti bahwa paman ketiga yang lihai telah melihat melalui reaksi nalurinya dari duel sebelumnya. Meskipun Jun Moxie telah menekan mereka pada waktu yang tepat, jejak kemampuan bawaannya masih terbuka. Kurang pengalaman, Guan Qinghan mungkin tertipu. Tetapi sebagai ahli Earth-Swan dan mantan veteran perang yang mengamati setiap gerakan pertarungan dari sudut pandang orang ketiga, Jun Wei tidak mungkin melewatkannya. Jun Wei mendengus dan menanyai keponakannya dengan nada tegas. Moxie, musuh mungkin mengambil satu sama lain hidup di medan perang tapi itu adalah jalan alami. Namun, Anda masih bisa mengambil teknik membunuh yang efektif bahkan tanpa bergabung dengan tentara. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin Anda bisa mencapai kultivasi setinggi itu tanpa menodai tangan Anda dengan darah orang lain. Apakah kamu benar-benar? Meskipun gemetaran, suara Jun Wei dipenuhi dengan kemarahan. Kamu selalu tinggal di dalam ibu kota kerajaan. Apakah kamu mengasah keterampilanmu dengan melatihnya pada warga sipil? Paman ketiga, setelah mengalami banyak situasi yang mengancam jiwa, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu? Tidak perlu membantai orang lain untuk menyempurnakan teknik pembunuhan seseorang. Jun Moxie berkata dengan tenang. Faktanya, selama seseorang benar-benar membiasakan diri dengan tubuh manusia, setiap tulang, setiap sendi dan setiap saraf, maka seseorang secara alami akan dapat mengambil ini. Jun Moxie menyipitkan matanya dan berkata, tubuh manusia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki 206 tulang. Ini berarti ada juga 206 sendi di seluruh tubuh. Ada banyak titik rentan pada tubuh manusia, terutama di atas paha. Pukulan kuat ke salah satu tempat ini bisa dengan mudah mengambil nyawa seseorang. Terlepas dari gerakan atau teknik apa yang digunakan seseorang, pasti akan ada titik rentan yang dibiarkan benar-benar tak berdaya. Petik 2. Pertempuran membutuhkan pergerakan tulang dan persendian. Sementara memusatkan kekuatan maksimum pada beberapa titik tubuh, beberapa bagian lain akan dibiarkan lemah dan tidak berdaya, dan ini adalah kekurangannya. Setelah kelemahan ini telah diidentifikasi, bagian yang orang sebelumnya berkonsentrasi juga menjadi cacat. Dengan semua detail musuh Anda di belakang tangan Anda, akan mudah untuk menemukan tindakan balasan terhadapnya. Saya selalu memberitahu kakek bahwa saya tidak bisa bertarung. Yang benar adalah, aku tidak bisa bertarung karena jika aku bertarung, hanya akan ada satu hasil, kematian ipar perempuan. Bahkan, dia bisa saja mati berkali-kali hari ini, setidaknya 100 kali. Aku ingin tahu apakah paman berhasil menghitung semuanya. Petik 2. Sambil tersenyum bangga, Jun Moxie melanjutkan. Aku harus mengakui bahwa aku sudah menjadi terbiasa dengan hanya menyerang titik terlemah dalam tubuh manusia dan menyebabkan pukulan fatal. Di dunia ini, pemahaman terbaik tentang tubuh manusia dimiliki oleh dokter. Tapi paman, Anda jarang melihat dokter yang membunuh karena kebanyakan dari mereka hanya belajar menyembuhkan pasien dan menyelamatkan hidup. Petik 2. Jun Wei terdiam sesaat. Dia kemudian berkata dengan marah, kamu hanya mengarang kebenaran. Jun Moxie menghela nafas dan menjawab, Paman, kamu telah memperhatikan aku tumbuh dari muda. Kami mungkin tidak sering bertemu dalam 2 tahun terakhir, tetapi mata-mata kakek selalu mengikuti saya setiap hari dan setiap saat. Mereka merekam setiap tindakan dan informasi tentang saya,
termasuk tempat saya tidur setiap malam. Selain itu, mereka juga mengumpulkan informasi tentang durasi yang saya habiskan bersama setiap wanita, siapa wanita itu, latar belakang keluarganya, dan bahkan leluhurnya. Paman, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya benar-benar dapat membunuh orang secara diam-diam dengan semua orang ini mengikuti saya? Bukankah menurutmu teorimu benar-benar tidak masuk akal? Petik 2. Jun Wuyi tidak bisa tertawa atau menangis. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Bisakah pembunuh alami benar-benar ada? Jun Wuyi tergagap. Pikirannya kacau balau. Kata-kata Jun Moxie benar-benar menentang pengetahuan umum, melemparkannya ke dalam kebingungan. Jun Moxie dengan cepat menyeka keringat dingin dari alisnya saat dia menghela nafas panjang. Ya Tuhan, sangat dekat. Benar-benar tidak mudah membodohi paman ketiga. Petik 2. Tapi kenapa kamu begitu tertarik dengan teknik membunuh? Selanjutnya, Anda telah menjadi sangat mahir di dalamnya. Kontras antara ini dan identitas Anda, terlalu, Jun Wuyi tampak tidak yakin saat ia terus mempertanyakan keponakannya. Paman, sejak aku, Jun Moxie, memasuki dunia ini, aku tidak pernah membunuh siapapun. Jun Moxie berbicara dengan polos, matanya berkedip jejak kesepian dan kerinduan. Jun Moxie tampak begitu tulus dan tulus sehingga siapapun yang melihatnya akan mempercayainya sepenuhnya dan menganggap kata-katanya sebagai kebenaran mutlak. Dan ini memang benar. Ketika Jun Moxie berkata, sejak Jun Moxie memasuki dunia ini, dia tidak merujuk pada Jun Moxie melainkan Jun Xie, Evil Monarch, sendiri. Saat itu, pelayan loli kecil berjalan dengan tenang dan membungkuk hormat sebelum berkata, Tuan ketiga, Tuan muda. Seseorang meminta untuk bertemu denganmu, Tuan ketiga. Dia mengatakan itu adalah sesuatu yang mendesak. Saat berbicara, dia melihat Jun Moxie tertutup tanah dan debu dan merasa kasihan padanya. Tuan muda yang malang pasti telah dilecehkan lagi. Tuan muda menjadi sangat baik baru-baru ini. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Petik 2. Jun Moxie menjawab dengan cepat. Cepat, biarkan dia masuk. Akhirnya, seseorang datang untuk menyelamatkan situasi. Dia datang tepat pada saat yang tepat. Beberapa saat kemudian, seorang pria berpakaian serba hitam berjalan dengan kecepatan stabil. Dengan mata lihai dan sikap tenang, aura energi dan kepercayaan diri terpancar darinya. Meliriknya, Jun Moxie bisa mengatakan bahwa ini adalah orang yang berbakat. Jenderal, kami telah mengidentifikasi orang yang membeli rumput daun 9. Siapa itu? Jun Moxie dan Jun Wuyi bertanya bersamaan. Dia adalah tuan muda keluarga Tang. Tang Yuan, pria itu menatap Jun Moxie sebelum menjawab dengan ragu-ragu. Tang Yuan. Jun Moxie berteriak kaget dan berkata, mengapa Fatih Tang membeli rumput 9 daun? Apakah seseorang di keluarga Tang juga membutuhkan ramuan ini? Petik 2. Aku tidak yakin tentang ini untuk saat ini. Jun Wuyi dan Jun Moxie saling menatap untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Utusan itu mengambil isyarat dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Informasi itu tidak mungkin bocor, kan? Jun Wuyi bertanya-tanya dengan keras. Kurasa tidak, jawab Jun Moxie dengan percaya diri. Tapi dia mengerutkan kening lagi, bertanya, tapi mengapa Fatih Tang membeli ramuan ini? Penggunaannya sangat terbatas. Ini benar-benar tidak bisa dipahami. Berpikir sejenak, Jun Moxie bertanya, Paman, Anda pernah berkata bahwa hanya ada 3 untaian ramuan ini, kan? Petik 2. Iya, maka yang saya butuhkan adalah meminta Fatih Tang untuk memberi kami 2 untai ramuan yang tersisa. Serahkan ini padaku. Jun Moxie penuh percaya diri. Giok dan pedang berharga yang hilang dari Fatih Tang pada taruhan judi masih ada di tangan Jun Moxie. Jika Jun Moxie menawarkan barang-barang ini dengan imbalan 2 helai ramuan, dia cukup yakin bahwa Fatih Tang akan langsung menyetujui kesepakatan itu. Kesepakatan ini akan terlalu baik untuk Fatih Tang. Ini bekerja juga. Jun Wuyi tersenyum sambil menatap kakinya yang lumpuh. Isyarat kegembiraan melintas di matanya saat dia berpikir. Kita akhirnya sampai ke bahan terakhir untuk meridian jantung yang membara. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 88. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Saya hanya selangkah lagi dari tujuan saya sekarang. Jun Wuyi bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dengan kegembiraan. Aku tidak bisa menunda lebih jauh. Jun Moxie berdiri dan langsung menuju Tang Yuan. Dia takut Fatih Tang yang canggung akan merusak ramuan itu jika dia menunda lebih jauh. Membutuhkan banyak waktu dan uang bagi keluarga Jun jika dia harus mencari ramuan langka lagi secara pribadi. Belum lagi kekacauan mental dan upaya yang sungguh-sungguh diperlukan untuk menemukannya. Oleh karena itu, semakin lama penundaan, semakin tinggi kemungkinan masalah yang harus dia hadapi. Duduk di sedan, Jun Moxie berbaring dan berbaring. Sedan itu perlahan mendekati Tang Residence. Ketika dia datang ke pintu gerbang,
Dia disambut oleh pemandangan orang besar berbentuk bakso yang berjalan keluar dari dalam kediaman. Mengenakan gaun berwarna kulit, Tang Yuan, tuan muda keluarga Tang, benar-benar mengenakan busana yang unik hari ini. Seandainya gaun itu lebih kecil beberapa inci, ia akan dengan mudah disalahartikan sebagai bakso dan disajikan di meja makan. Saudaraku, apa yang membawamu ke sini hari ini? Sudahkah Anda sepenuhnya pulih dari cedera? Anda mungkin terlalu bosan dan itulah sebabnya Anda datang ingin bermain dengan saya, kan? Tanya Tang Yuan dengan ekspresi senang di wajahnya. Dia terdengar agak khawatir, tetapi tindakan dan kata-katanya menunjukkan kegembiraan dan ketulusan belaka. Aku di sini untuk mengunjungi kamu. Jun Moxie mengintip dari jendela sedan dan melanjutkan. Mengapa, kamu pergi ke tempat lain? Iya, aku akan ke Magnificent Jewel Hall untuk menawar beberapa barang. Sebenarnya ada beberapa barang bagus yang dipajang hari ini. Kakek meminta saya untuk mengambil salah satu dari barang-barang itu. Tang Yuan merogoh jubahnya dan mengeluarkan setumpuk uang besar, melambaikannya di udara. Dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya menyerupai bentuk Buddha. Kali ini, saya diminta untuk menghabiskan. Melihat setumpuk uang yang sangat besar. Setelah mendapatkan barang yang diminta oleh kakek, pasti akan ada sejumlah besar yang tersisa untuk saya belanjakan. Jun Moxie, akankah kita pergi ke Tousan Gold Hall untuk memainkan beberapa game sesudahnya? Petik 2. Kamu tidak akan menggunakan istrimu sebagai hipotek lagi, kan? Jun Moxie bertanya bercanda. Hei, Jun Moxie, jika kamu adalah saudaraku, jangan menyebutkan hal-hal seperti itu lagi. Wajah putih besar Tang Yuan menjadi gelap karena kesal. Aku didirikan oleh orang lain saat itu. Jika permainan itu dimainkan dalam keadaan normal, aku sudah akan dikenal sebagai dewa judi yang legendaris. Petik 2. Aku lebih suka percaya pada hantu daripada menerima kata-kata yang keluar dari mulutmu yang patah itu. Jun Moxie mendengus. Saat berikutnya, Jun Moxie berubah serius lagi. Mengabaikan tampilan menyedihkan yang muncul pada Tang Yuan, Jun Moxie berkata langsung, jangan terburu-buru pergi secepatnya. Saya punya sesuatu yang penting untuk Anda tanyakan hari ini. Petik 2. Apa masalahnya? Ceritakan semua kekhawatiran Anda. Tanya Tang Yuan sambil menyaksikan Jun Moxie dengan sungguh-sungguh. Aku dengar kamu membeli 3 helai 9 daun rumput dari perusahaan perdagangan Jin Xiang. Saya sangat membutuhkan 9 daun rumput karena sangat diperlukan untuk menyembuhkan luka saya. Serahkan padaku sekarang. Jun Moxie menuntut dengan berani dari Tang Yuan. Dari siapa kamu mendengar ini? Saya merasa difitnah. Saya selalu merasa jijik dengan barang-barang yang berhubungan dengan daun, rumput atau ramuan. Apakah kamu tidak tahu itu? Kata Tang Yuan keras, wajahnya memerah. Sejak kapan aku membeli ramuan ini? Baik itu rumput daun 9 atau rumput daun 7, aku tidak punya petunjuk tentang itu. Petik 2. Hati Jun Moxie tenggelam dan terus menantang temannya. Tang Yuan, kamu tidak tahu tentang itu. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk meminta Anda, namun Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak tahu. Apakah Anda masih menginginkan batu giok dan pedang berharga Anda kembali? Aku akan membuangnya ke lubang pembuangan begitu aku kembali. Petik 2. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa itu. Tang Yuan melompat dengan cemas. Saudaraku, bagaimana aku berani berbohong padamu? Jika ada yang berani menipu Anda, mereka pasti orang yang paling bodoh dan paling bodoh. Oh. Perusahaan perdagangan Jin Xiang. Petik 2. Tiba-tiba, mata Fatih Tang melebar dan dia berteriak, ya ampun. Jun Moxie, apa kamu baru saja menyebutkan perusahaan perdagangan Jin Xiang? Petik 2. Kamu tidak tuli, kan? Jun Moxie membentak ketika dia menatap Fatih Tang, bertanya-tanya apa yang dia rencanakan, meskipun Fatih Tang tampaknya tidak membodohinya. Itu adalah salah satu bisnis yang dimiliki keluarga saya, kata Tang Yuan, pipinya mengembang dan matanya semakin melebar. Aku hanya membeli ramuan sekali seumur hidupku, dan itu dibeli untukmu. Hanya 5 hari yang lalu, saya pergi ke toko obat Jin Xiang Trading Company kami sendiri untuk mencarinya, sebelum mengirimkannya ke Jun Residence. Tang Yuan melanjutkan. Dan kebetulan, setumpuk stok baru tiba di toko hari itu. Saya tidak tahu barang apa itu, tetapi menurut manajer, itu adalah barang berkualitas tinggi. Jadi saya hanya membeli semua produk itu, memasukkannya ke dalam peti, dan mengirim semuanya ke tempat Anda. Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa saya benar-benar membeli 9 sesuatu daun ini, mungkin itu akan ada di rumah Anda sekarang. Petik 2. Hah. Setelah mendengar ini, rahang Jun Moxie turun. Apakah kamu tidak mengirim 100 Jin Hois atau sesuatu hari itu? Saudaraku, ini bukan salahmu. Anda mungkin merasa sangat bingung sekarang, bukan? Tang Yuan berkedip dan melanjutkan, saya mengirimi Anda banyak barang hari itu. Bahkan, barang-barang dipisahkan menjadi 2 lapisan.
Lapisan pertama mengandung ramuan tradisional seperti ginseng, angelika, dan poria, dan semuanya segar dan berkualitas tinggi. Di bawah mereka semua adalah barang yang benar-benar bagus. Sebelum saya bisa menjelaskan apapun, saya dikejar oleh kakekmu. Saya bahkan khawatir ramuan ini bisa rusak karena tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Saudaraku, ini adalah beberapa barang berharga. Saya tidak akan mampu memberi orang lain selain Anda. Petik 2. Setelah ia selesai, Fatih Tang menyimpulkan. Karena itu, saya tidak memiliki ramuan itu. Anda memilikinya. Jun Moxie sangat terkejut sehingga dia hampir jatuh begitu saja dari sedan. Dia berhenti untuk waktu yang lama sebelum terbata-bata. Aku mengerti. Tiba-tiba, Jun Moxie tidak lagi tertarik mengejar Tang Yuan. Dia ingin pulang sesegera mungkin untuk memverifikasi kata-kata Tang Yuan. Jika herbal benar-benar merusak seperti yang dijelaskan Tang Yuan, itu akan sangat disayangkan. Fatih Tang ini pasti menyebabkan banyak masalah. Tang Yuan menarik wajah panjang dan bertanya, ada apa dengan semua kecemasan ini? Anda baru saja pulih dari cedera. Ini kesempatan langka bagimu untuk keluar. Mari kita pergi ke Magnificent Jewel Hall bersama. Saya mendengar bahwa mereka memiliki banyak barang bagus di pelelangan hari ini. Kita bisa menawar semua barang bagus bersama-sama. Fatih kemudian mengeluarkan selembar kertas dan membalik-balik daftar barang. Sambil menunjuk isinya, dia menjerit penuh semangat. Lihat sini. Ornamen batu giok, bunga dari batu giok dasar laut, semuanya adalah barang langka dan berharga. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Jun Moxie menarik ke kursi sedannya. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan melihat Tang Yuan ragu-ragu, dan tiba-tiba berubah pikiran. Tentu, mari kita lihat. Kami berdua akan mendapatkan beberapa kesepakatan bagus bersama. Petik 2. Jun Moxie kemudian memerintahkan salah satu pengawalnya untuk segera pulang untuk meminta Jun Wuyi mengosongkan kedua peti barang dan dengan hati-hati mengatur semuanya. Pada saat yang sama, ia menginstruksikan penjaga untuk membawa lebih banyak uang baginya untuk dihabiskan di Magnificent Jewel Hall. Jun Moxie tiba-tiba berubah pikiran karena dia melihat item tertentu pada daftar item Tang Yuan, Blazing Heart Meridian. Suci, saya tidak percaya saya sangat beruntung. Itu semua datang terlalu mudah. Jun Moxie sangat gembira sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri. The Magnificent Jewel Hall. Itu adalah tempat yang bisa membawa histeria ke hampir semua bangsawan terkaya Tianxiang, dan yang menyediakan barang dengan kualitas yang cukup layak untuk selera mereka. Ini adalah rumah lelang terbesar di Kekaisaran Tianxiang, tapi itu lebih dari sekadar rumah lelang sederhana. Selain menemukan harta karun terbaik di seluruh kekaisaran, ia juga menawarkan hampir semua barang lain yang dibutuhkan siapapun. Harta apapun yang dipikirkan orang, pasti ada di sana. Selama seseorang memiliki cukup uang, ia bahkan bisa mengendalikan hantu atau berbicara dengan dewa. Pertanyaan-pertanyaan ini, terlepas dari masa lalu atau sekarang, akan selalu benar. Makanan, minuman, hiburan, senjata mematikan, alat perampok, kulit binatang buas, pil penguat daya, instrumen sihir yang kuat, dekorasi berkualitas tinggi dan bahkan budak pria dan wanita. Itu terlalu banyak dan berlimpah. Banyaknya barang yang hanya menawarkan barang yang tak terbayangkan, dan tak ada yang tak terjangkau. Terlepas dari seberapa mewah dan kaya kehidupan seseorang dulu, orang akan menyadari betapa kekurangannya ketika memasuki Magnificent Jewel Hall. Orang akan menyadari bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang belum mereka coba. Dan orang akan menyadari bahwa kehidupan spiritual dan materi mereka sangat tidak memadai. Karenanya, tidak ada orang biasa yang bisa keluar dari Magnificent Jewel Hall tanpa menghabiskan semua uang di sakunya. Otherworldly Evil Monarch Chapter 89. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Tentu saja, Magnificent Jewel Hall bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun sesuka mereka. Itu adalah tempat yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di eselon atas masyarakat. Sebelum masuk, bahkan dompet harus dinilai apakah sudah cukup dikemas. Tidak ada yang tahu kapan Magnificent Jewel Hall didirikan atau siapa yang mendirikannya. Tidak ada yang tahu siapa yang menjalankan bisnis di belakang layar, atau negara atau klan mana yang kuat. Magnificent Jewel Hall sudah ada sejak saat Kekaisaran Tianxiang didirikan. Itu selamat dari banyak perang, dan hidup melalui banyak dinasti. Banyak kaisar dan panglima perang telah lama dilupakan dan dimakamkan dalam sejarah, tetapi Magnificent Jewel Hall tetap ada, dan bahkan terus makmur. Semua orang yang pernah mencoba untuk mengganggu Magnificent Jewel Hall telah berubah menjadi debu dan dilupakan. Terlepas dari apakah mereka bangsawan yang kuat, pengusaha kaya, atau pendekar pedang yang tangguh. Bahkan anggota keluarga kerajaan di Tianxiang Empire harus mempertahankan ego mereka dan mengikuti aturan dengan patuh di Magnificent Jewel Hall.
Ini adalah jenis tempat yang paling dibenci Jun Moxie di masa lalu. Tapi hari ini, itu adalah tempat yang paling dia penasaran. Jika aku bisa membakar tempat ini, itu pasti sangat mengasyikkan, bukan? Pikiran jahat muncul di benaknya ketika Jun Moxie duduk di kursi sedannya dengan nyaman. Sebagai putra seorang jenderal, mengintimidasi warga biasa tidak akan menghasilkan apa-apa selain kebencian terhadap penduduk biasa. Kegembiraan yang sebenarnya hanya dapat ditemukan dalam memicu royalti dan elit yang terkonsentrasi di tempat ini. Aula permata yang luar biasa. Memang tempat yang cocok. Haha, Jun Moxie tertawa di dalam hatinya. Mungkin aku harus lulus sekarang dan menunggu sampai kekuatanku pulih sebelum kembali. Jun Moxie telah berani dan tak kenal takut dalam kehidupan sebelumnya dan saat ini. Sama sekali tidak ada hal lain yang dia takuti. Tidak peduli seberapa luar biasa Magnificent Jewel Hall, itu masih rumah lelang biasa di mata Jun Moxie. Untuk mengimbangi Jun Moxie, Tang Yuan dengan sengaja memilih kuda yang kuat untuk melakukan perjalanan bersama sedan Jun Moxie, sesekali berbalik untuk mengatakan beberapa kata kepada Jun Moxie. Saat mereka mendekati Magnificent Jewel Hall, Tang Yuan tiba-tiba memiliki kesadaran yang tidak biasa. Jun Moxie, Anda tahu, saya sedang menunggang kuda, dan Anda mengambil sedan. Tidakkah menurut Anda ini mirip pengantin pria dalam perjalanan untuk menjemput pengantinnya? Mengapa kamu tidak menikahiku saja? Petik 2. Enyah, kamu sangat menjijikkan. Jun Moxie hampir tersedak oleh kata-katanya dan dengan cepat menutup tirai ketika Tang Yuan tertawa keras di luar sedan. Ketika Tang Yuan akhirnya turun dari kudanya di pintu masuk Magnificent Jewel Hall, kudanya sangat kelelahan sehingga busa muncul di mulutnya. Kuda Tang Yuan tidak diragukan lagi kuda yang berkualitas. Namun, Tang Yuan agak terlalu berat untuk itu. Setelah duduk di sedan begitu lama, Jun Moxie merasa sedikit pusing. Dia menarik napas dalam-dalam saat turun dari sedan. Apakah ini sedikit terlalu besar untuk Magnificent Jewel Hall? Jadi ini adalah rumah lelang yang dibicarakan semua orang. Petik 2. Ini terlalu konyol. Selama berada di ibu kota, tidak ada negara yang akan membiarkan siapapun membangun struktur yang akan melampaui istana kerajaan dalam ukuran. Ini akan dianggap dosa, tanda pemberontakan, dan bahkan kejahatan keji. Tapi Magnificent Jewel Hall berhasil. Berdasarkan kesan Jun Moxie, aula permata megah yang berdiri di depannya jelas lebih besar dan lebih megah dari istana kerajaan manapun yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Tapi ini tampaknya tidak mengganggu keluarga kerajaan, tetapi sebaliknya, itu adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan. Fakta ini saja sudah cukup untuk membiarkan imajinasi Jun Moxie menjadi liar. Tampaknya keluarga kerajaan Kekaisaran Tianxiang mungkin menyadari latar belakang Magnificent Jewel Hall. Namun, Magnificent Jewel Hall masih menghormati keluarga kerajaan Kekaisaran Tianxiang. Salah satu kotak terbesar di Magnificent Jewel Hall khusus disediakan untuk keluarga kerajaan saja. Terlepas dari apakah mereka muncul, kotak ini akan selalu kosong untuk mereka. Beberapa negara lain juga menikmati hak istimewa memiliki kotak sendiri, tetapi tentu saja, negara mereka relatif lebih kecil. Di Tianxiang Empire, masing-masing keluarga kelas atas memiliki kotak sendiri tetapi masing-masing dari mereka harus membayar sejumlah besar biaya sewa. Namun, tidak ada keluarga kelas atas ini yang menarik diri karena aturan khusus ini. Sebaliknya, meskipun ada kotak terbatas di sekitar rumah lelang, sebagian besar kursi sudah diperbaiki. Karena banyak dari kursi ini terletak di aula besar, akan sangat memalukan jika perwakilan dari keluarga kelas atas ini tidak duduk di aula besar itu sendiri. Oleh karena itu, kotak-kotak di Magnificent Jewel Hall telah lama menjadi simbol status yang unik. Hampir tidak ada orang yang ditambahkan ke daftar tamu eksklusif ini. Dari luar, Magnificent Jewel Hall tampaknya hanya tertarik pada menghasilkan uang, dan tidak tertarik dengan urusan politik. Namun, jika ada penjahat yang melarikan diri ke Magnificent Jewel Hall berharap untuk menerima perlindungan, mereka akan menjadi delusi. Magnificent Jewel Hall hanya akan membuat mereka diikat dan ditangkap segera, menghemat waktu dan upaya para pejabat dalam melacak penjahat. Terlepas dari apakah seseorang itu benar atau salah, selama seseorang mencoba menerobos ke Magnificent Jewel Hall, seseorang akan dianggap menimbulkan masalah dan itu akan menjadi pelanggaran serius. Jun Moxie menatap gerbang besar lebar yang mengarah ke Magnificent Jewel Hall. Meskipun Jun Moxie tidak pernah menginjakkan kaki di sana, dia tahu betul bahwa pelelangan diadakan hampir setiap hari di Magnificent Jewel Hall. Tapi barang yang benar-benar berharga hanya dilelang sebulan sekali. Dan kebetulan itu adalah hari yang sangat istimewa hari ini. Magnificent Jewel Hall akan selalu sangat hidup selama periode ini. Karakteristik yang paling tidak biasa tentang Magnificent Jewel Hall adalah barang-barang yang dilelang. Hampir tidak ada yang tahu asal mula barang-barang ini dan tidak ada yang pernah melihat Magnificent Jewel Hall melakukan segala bentuk perdagangan atau akuisisi barang-barang ini.
Juga tidak pernah menjalankan bisnis gadai. Semua barang di sana tampak seolah-olah itu diproduksi oleh Magnificent Jewel Hall sendiri. Ini tentu saja merupakan pertanyaan yang membingungkan yang belum ada yang bisa menjawab. Fatih Tang tampaknya akrab dengan tempat itu ketika ia menerima salam dari beberapa orang di Magnificent Jewel Hall. Jun Moxie menunjuk salah satu pengawalnya untuk tinggal di pintu masuk untuk mengambil uang tambahan dari penjaga yang telah ia kirim sebelumnya, dan berbalik untuk mengikuti Tang Yuan dengan cermat. Saat Jun Moxie melanjutkan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Aula permata luar biasa ini benar-benar luar biasa. Dari saat dia melangkah ke aula, dia merasakan kesadaran spiritual menyapu dirinya setidaknya 5 atau 6 kali, memeriksa seluruh tubuhnya dan mencari di setiap bagiannya. Jantung Jun Moxie mulai berpacu. Menurut spekulasinya, budidaya semua ahli itu pasti tidak kurang dari tingkat Jade Xuan Qi. Dan ini hanya pemeriksaan pendahuluan di dalam Magnificent Jewel Hall. Tiba-tiba, dua kelompok orang muncul di belakang Jun Moxie. Mereka semua memancarkan aura pembunuh gelap yang serupa yang Jun Moxie sendiri tidak mungkin salah. Selain itu, ada ketegangan yang kuat antara kedua kelompok orang ini, seolah-olah mereka saling berhadapan di medan perang. Jun Moxie berkumpul bahwa dua kelompok orang ini jelas bukan sekutu. Dia berbagi profesi yang sama dengan mereka, atau lebih tepatnya, dia dulu. Jun Moxie terus berjalan. Kotak keluarga Tang hanyalah tangga di atas. Saat dia berjalan menaiki tangga, Jun Moxie tiba-tiba tampak kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung di sepanjang tangga. Dia mengambil kesempatan ini untuk melirik kedua kelompok orang di belakangnya. Dia melihat mereka berjalan ke arah yang berbeda, terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 3. Satu kelompok memasuki sebuah kotak yang tertutup oleh tirai bersulam bunga tulip emas, sementara kelompok lainnya pergi ke sebuah kotak yang berbeda, dan menghilang dengan cepat di balik tirai hitam bersulam lotus salju putih. Pada titik waktu ini, aula sudah sangat penuh, tetapi semua orang duduk dengan nyaman dan suasananya harmonis dan damai. Seorang pelayan berjalan berkeliling dengan nampan, melayani para tamu. Meskipun kerumunan besar, aula itu sangat sunyi. Semua orang sangat menyadari situasi ini dan tahu mereka harus menjauh dari menyebabkan kekacauan di dalam Magnificent Jewel Hall. Di dalam kotak keluarga Tang, Jun Moxie memandangi kotak keluarga Junnya sendiri. Itu memiliki tirai putih dengan bunga anggrek mekar merah darah bersulam di atasnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Sejak keluarga Jun membeli kotak ini, keluarga Jun hanya memasukkannya 2 atau 3 kali. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan kakek. Dia selalu mengirimkan biaya tepat waktu dan menyimpan kotak sampai sekarang. Sepertinya dia benar-benar memegang Magnificent Jewel Hall dengan sangat hormat. Kepada siapa 2 kotak itu milik? Jun Moxie bertanya pada Tang Yuan sambil menunjuk ke kotak-kotak tempat 2 kelompok orang yang mencurigakan itu menghilang. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 90. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Kepada siapa 2 kotak itu milik? Tanya Jun Moxie, menunjuk ke kotak di mana 2 kelompok orang yang mencurigakan telah menghilang. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kepalamu benar-benar kacau? Tang Yuan menatapnya dengan terkejut dan dengan cepat menjelaskan, 2 kotak itu milik pangeran kekaisaran kedua dan ketiga. Ketiga pangeran kerajaan menempatkan kotak-kotak mereka bersama-sama, berdampingan. Bagaimana kamu tidak tahu tentang ini? Petik 2. Ini hanya kunjungan pertama saya ke sini. Apa yang Anda bicarakan? Jun Moxie memutar matanya, jelas kesal. Tang Yuan berpikir sejenak dan tersenyum malu-malu. Memang, aku belum pernah melihat Jun Moxie di Magnificent Jewel Hall dalam semua kunjungan masa laluku. Dan mengingat bahwa dia melakukan beberapa bantuan baru-baru ini, aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu kepadanya. Tang Yuan memberi pipinya yang montok sendiri tamparan cepat dan berkata, aku yang berkepala dingin. Jun Moxie menatapnya. Mengetahui bahwa Tang Yuan hanya seorang bootlicker, Jun Moxie mengabaikannya. Dia sedang merenungkan apa yang baru saja dikatakan Tang Yuan. Orang-orang yang baru saja masuk ke kotak pangeran tentu memancarkan niat membunuh yang kuat. Ini benar-benar aneh. Petik 2. Mungkinkah orang-orang ini terkait dengan upaya pembunuhan beberapa hari yang lalu? Jika itu benar, maka saya harus melunasi hutang ini untuk selamanya. Lagi pula, aku sangat menderita di tangan teman-teman jahat itu dan tidak hanya ditikam dan ditendang tanpa ampun, tetapi juga ditinggalkan di ambang kematian. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Sebagai seorang yang bermartabat, saya tidak mampu melakukan penghinaan seperti itu, namun, pangeran mana yang merencanakan upaya pembunuhan? Tidak ideal jika saya menyalahkan orang yang salah. Namun demikian, bahkan jika saya menuduh orang itu salah, tidak masalah karena mereka adalah saudara. Petik 2. Moxie, Li Feng dan Meng Haizhou baru saja memasuki kotak keluarga Meng di sebelah kita. Tang Yuan berbisik pahit, bajingan.
Saya harus memberi mereka pelajaran 1 hari. Petik 2. Sejak orang-orang jahat ini membuat rencana yang hampir menyebabkan Tang Yuan kehilangan tunangannya dalam taruhan, dia telah mengembangkan kebencian yang kuat terhadap mereka. Tetapi karena ada terlalu banyak hal yang terjadi di ibu kota akhir-akhir ini, kakek Tang Yuan telah memperingatkan semua orang untuk tidak memprovokasi siapapun yang tidak perlu, terutama cucunya yang berharga Tang Yuan, yang dikenal sebagai pembuat onar. Oh, di kotak yang berdekatan, itu cukup dekat dengan kita. Jun Moxie tersenyum, matanya berkedip-kedip bercanda. Fatih Tang, jika Anda dapat menyetujui suatu kondisi, saya dapat membantu Anda membalas dendam pada bajingan ini dengan memberi mereka pelajaran. Bagaimana menurut Anda? Kami adalah saudara. Selama Anda bersedia membantu saya akan setuju dengan kondisi Anda. Jawab Tang Yuan dengan penuh semangat. Ada beberapa barang yang pasti harus saya dapatkan di pelelangan hari ini. Tapi aku tidak ingin orang lain tahu bahwa akulah yang membelinya. Jun Moxie berkata langsung, aku akan memberikan uangnya, tapi aku ingin kamu mengalahkan orang lain dan mendapatkan barang-barang. Selama semuanya berjalan lancar, aku akan memastikan para bajingan itu berharap bahwa mereka sudah mati. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Tang Yuan mendengus. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan membeli untukmu. Kita berdua adalah saudara, bukan? Tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu formal. Ini penghinaan bagi hubungan kita. Petik 2. Ini berbeda. Bahkan saudara sejati harus menyelesaikan ini dengan jelas. Saya tidak mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi saya juga tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari saya. Jun Moxie berdebat. Dan memang, kata-kata ini mencakup prinsip-prinsip yang sangat mendasar yang ia jalani dalam kehidupannya dulu dan sekarang. Oke, apapun yang cocok untukmu. Selama kamu mengajarkan para bajingan ini pelajaran yang bagus, aku akan mengikuti apapun yang kamu katakan. Petik 2. Jun Moxie tersenyum sebelum menutup matanya untuk berkonsentrasi melepaskan kesadaran spiritualnya. Targetnya jelas para tamu di kotak yang berdekatan dan kotak milik dua pangeran. Menggunakan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci, kesadaran rohaninya dapat mendeteksi bahkan anomali sekecil apapun di sekitarnya. Meskipun dia tidak menggunakan matanya, dia bisa merasakan dan mengamati dengan lebih efektif menggunakan kesadaran rohaninya karena tidak ada yang bisa lolos dari jangkauannya. Tiba-tiba, aula yang awalnya sunyi menjadi lebih tenang. Tirai di atas panggung perlahan membuka untuk mengungkapkan podium berwarna cerah, di mana duduk batu permata ametis lengkap bersinar cemerlang dalam cahaya. Batu permata itu dihiasi dengan ratusan dan ribuan batu permata, masing-masing berkilau cerah di bawah cahaya di aula. Pada saat ini, para tamu semua merasa seolah-olah mereka telah memasuki alam mimpi magis. Dunia mereka dipenuhi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Keindahan belaka itu tak terlukiskan. Berdiri di belakang podium adalah seorang pria berpakaian ungu. Pelelang diapit oleh dua wanita cantik yang masing-masing memegang nampan. Mengenakan gaun perak berwarna pas, kedua wanita itu terlihat begitu menawan dan cantik sehingga setiap pria yang hadir, terlepas dari seberapa kuat keinginan mereka, akan terpesona oleh mereka secara instan. Di bawah cahaya lampu panggung dan ditambah dengan keindahan bawaan mereka yang luar biasa, keduanya tampak lebih seperti dewi turun dari surga untuk menghiasi semua orang di acara akbar ini. Setelah sambutan yang sederhana, juru lelang langsung masuk ke fokus utama acara. Melalui pengalamannya selama bertahun-tahun di rumah lelang, dia tahu bahwa tidak ada yang tertarik dengan sambutan. Alih-alih berbelit-belit, mengapa tidak memukul palu dan segera memulai pelelangan yang semua orang antisipasi. Item pertama yang dilelang adalah 6 item telah dilelang secara berurutan. Meskipun semuanya dianggap langka dan eksotis, mereka hanyalah barang dekoratif. Jun Moxie jelas tidak tertarik dengan barang-barang ini. Penghuni di kota-kota yang berdekatan dan orang-orang dari kedua pangeran juga menunjukkan sangat kurangnya antusiasme ketika barang-barang ini dipajang. Akhirnya, barang-barang ini jatuh ke tangan beberapa pengusaha kaya di aula. Mengamati harga yang meroket, Jun Moxie merasa semakin gelisah. Meskipun Blazing Heart Meridian jarang terjadi, itu hanya ramuan biasa dengan kemampuan penyembuhan yang baik dan efisiensi sedang. Ini bukan ramuan yang menyelamatkan jiwa yang luar biasa dan jauh dari ditemukan dalam daftar herbal peringkat teratas. Tetapi pada tingkat ini, harga awal untuk Blazing Heart Meridian akan sangat tinggi pada saat dilelang. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ada beberapa trik tersembunyi motif di balik ini? Menggenggam erat-erat beberapa juta tael perak yang dibawa oleh penjaganya, Jun Moxie mulai mengerutkan kening. Tiba-tiba, kesadaran spiritual Jun Moxie mendeteksi perubahan suasana di kotak yang berdekatan dan kotak para pangeran. Jun Moxie membuka matanya dan memandang Tang Yuan. Sudah waktunya bagi kita untuk beraksi. Sepertinya item berikutnya sangat menarik perhatian orang banyak dan dicari oleh Meng Haizhou. Petik 2.
Jun Moxie yakin bahwa fluktuasi yang dia rasakan disebabkan oleh meningkatnya kegembiraan dan kegembiraan para tamu di aula. Tampaknya item berikutnya adalah sesuatu yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Artikel lelang berikutnya adalah sesuatu yang sangat unik. Saya yakin Anda masing-masing di sini telah mendengarnya. Itu adalah karang laut giok. Saya percaya semua orang telah melihat karang ungu dan karang warna lain. Tapi, ini adalah pertama kalinya Coral Sea Jade muncul di Magnificent Jewel Hall. Di seluruh benua, hampir tidak ada yang pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya. Setidaknya sampai hari ini, saya sendiri belum pernah melihatnya. Juru lelang itu tersenyum ketika gadis-gadis berpakaian perak di belakangnya berjalan maju, membawa benda yang ditutupi kain sutra merah. Mereka membaringkannya dengan lembut di podium sementara kerumunan orang menonton dengan antisipasi diam-diam. Fatih Tang, ini barang yang mereka inginkan. Setelah harga awal habis, naikkan setinggi mungkin. Jangan beri siapapun kesempatan untuk menawar sama sekali. Jun Moxie menyeringai saat dia memanggil. Dengan menggunakan kesadaran rohaninya, dia bisa merasakan bahwa atmosfer di kotak yang berdekatan jelas jatuh ke kegembiraan ketika saat Coral Sea Jade muncul. Dia sangat yakin bahwa mendapatkan bagian dari Coral Sea Jade ini adalah tujuan utama dari kunjungan mereka hari ini. Apa peluang yang sempurna untuk mengacaukan segalanya bagi mereka? Pikir Jun Moxie. Apakah kamu yakin? Ini hanya hiasan belaka. Tang Yuan bertanya dengan ragu. Saya yakin. Jun Moxie mengangguk dengan percaya diri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dipahami. Tang Yuan merespons tanpa ragu-ragu. Kepercayaannya pada Jun Moxie begitu kuat sehingga dia memilih untuk percaya padanya bahkan tanpa berhenti untuk mempertimbangkan kata-katanya sama sekali. Kain sutra merah kemudian dihapus, mengungkapkan Coral Sea Jade berwarna salju. Ini memancarkan kecemerlangan kristal yang kuat, namun pada saat yang sama menghasilkan sensasi lembut dan halus. Karang itu memiliki lebar 1 kaki, panjang 3 kaki dan tinggi 4 kaki. Bahkan jika itu adalah karang biasa, yang sebesar ini akan harganya mahal. Selain itu, ini bukan karang biasa, tetapi karang laut giok. Coral Sea Jade, panjang 2 kaki dan 8 inci, tinggi 3 kaki dan 9 inci, dan lebar 1 kaki. Ini mewujudkan energi alami. Ketika ditempatkan di rumah, itu akan sangat membantu seseorang dalam kultivasi Suan Qi dan juga menenangkan jiwa seseorang, melindunginya dari godaan kegelapan. Harga awal ini adalah 120.000 tael dan setiap kenaikan minimal harus 10.000. Petik 2. Saat juru lelang menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara terdengar dan bergema di seluruh aula. Saya menawar 1 juta. Itu tidak lain adalah Tang Yuan sendiri. Aula besar berubah sepenuhnya diam dalam sekejap. 100 pasang mata berbalik ke arah Tang Yuan hampir bersamaan ketika ia mencoba berdiri tegak, dengan bangga mengawasi kerumunan. Apa Anda sedang bercanda? Harga awal hanya 120.000 tetapi Anda pergi ke 1 juta dalam tawaran pertama. Tidak bisakah Anda memberi orang lain kesempatan? Bahkan jika Anda bertekad untuk menang, Anda tidak perlu terlalu boros. Jika tawaran dipanggil secara normal, harga mungkin akan mencapai 0,5 juta paling banyak. Tetapi pria ini baru saja menyebut penawaran 1 juta pada penawaran pertama. Bukankah itu terlalu banyak? Petik 2. Orang ini secara mental tidak sehat. Semua orang menatap Fatih Tang dengan jijik di mata mereka. Otherworldly Evil Monarch.